Jing Han Guru dari Masa Depan. Episode 11, ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Banyak teman baik saya yang tidak mengerti dan bertanya. Akhirnya saya pulang kerja, ini akhir pekan, kenapa saya tidak keluar dan bersantai saja? Saya tersenyum dan memberitahu mereka bahwa saya sedang merajut mimpi dinasti Tang. Di hati saya, dinasti Tang adalah era yang paling makmur, tetapi era ini memiliki terlalu banyak kekurangan. Karena sejarah tidak dapat diubah, saya hanya dapat menciptakan dinasti Tang yang ideal dan sempurna, jadi saya memilih untuk menulis buku ini tentang subjek ini. Selama proses penulisan, banyak orang yang meninggalkan opini dan ulasan. Tentu saja, mereka yang hanya sekadar troll tidak dihitung. Banyak juga yang memberikan kritik dan saran yang membangun. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada semua orang atas opini dan saran mereka. Saya telah belajar dari dan memperbaiki banyak dari mereka. Anda telah membantu saya berkembang lebih cepat. Kedua, saya ingin menjelaskan bahwa saya sedang menulis novel perjalanan waktu tentang dinasti Tang, bukan menerjemahkan kitab baru Tang. Saya akan menggunakan proses sejarah dan adegan karakter dinasti Tang sebagai latar belakang, dan setelah diproses dan dibentuk sendiri, menyajikan cerita yang disukai semua orang dan lengkap. Jadi, jangan khawatir tentang kemampuan, karakter, atau keberadaan karakter tertentu dalam sejarah. Ini hanyalah sebuah novel. Tidak apa-apa jika karakternya sepenuhnya fiksi, apalagi mengubah satu atau dua. Lagi pula, sebagai orang modern, kita belum pernah melihat atau membicarakan tentang baik dan buruk orang-orang kuno. Kita semua telah mendengar dari buku-buku sejarah, yang mungkin tidak sepenuhnya kredibel. Saya pikir baik dan buruk seseorang perlu dinilai berdasarkan sifat manusia. Jadi buku ini akan menyimpang dari jalur sejarah, tetapi pasti tidak akan lepas dari esensi sifat manusia. Awalnya saya pikir kalau saya begadang untuk menulis 3 bab setiap hari, dan lembur di akhir pekan untuk menulis materi selama seminggu, saya bisa menulis 4 bab sehari. Namun, setelah seminggu bereksperimen, ternyata sangat menegangkan. Teks sejarah membutuhkan banyak informasi, jadi banyak bab akan sangat lambat ditulis. Karena itu, saya hanya bisa mempertahankan 3 bab stabil sehari setelah rilis, dan langsung menulisnya di akhir pekan. Kalau begitu, mari kita bahas ledakan buku ini. Akan ada 1 bab lagi yang dirilis di akhir pekan, dan hadiah untuk semua orang juga akan meledak. Standar sederhananya adalah untuk setiap 10.000 poin hadiah, saya akan merilis 3 bab sebagai ucapan terima kasih, dan poinnya bisa diakumulasikan. Jika poinnya kurang dari 10.000, saya akan merilisnya setelah mengumpulkan 10.000 poin. Ini janji saya, dan saya tidak akan pernah berutang apapun. Saya sudah banyak mengoceh, dan meskipun itu dari hati, saya rasa kebanyakan orang tidak suka membacanya. Tidak ada alur cerita yang bagus setelah bab berikutnya. Ratusan orang kini memilih buku saya setiap hari, dan berkat dukungan semua orang, buku saya telah melonjak ke puncak daftar rekomendasi. Saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda, dan saya tidak punya cara untuk membalas budi Anda semua. Saya hanya bisa menulis buku terbaik saya, dan saya yakin itu akan menjadi mahakarya untuk membalas budi semua orang. Saya menantikan dukungan Anda yang berkelanjutan. Hanya orang yang kurang akal sehat seperti Jing Han yang akan begitu gegabah sampai langsung mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan gadis itu untuk merasakan denyut nadinya. Wajahnya tenang dan matanya menyipit seperti dokter tua. Meskipun tempat yang disentuhnya terasa seperti sehelai sutra halus dan luar biasa indah, ini bukan saatnya untuk teralihkan, dan dia tidak tertarik menggoda wanita baik-baik. Ini pertama kalinya Li Wanping disentuh begitu terang-terangan oleh seorang pria asing. Ia merasakan kehangatan dari ujung jari pria itu. Jantungnya yang tadinya tenang, perlahan mulai berdetak kencang. Pipinya sedikit memerah, dan napasnya menjadi sedikit terengah-engah dan cepat. Melihat ini, Li Jiancheng dan istrinya tidak hanya tidak menghentikannya, tetapi juga saling tersenyum. Masalah ini sudah setengah selesai. Li Wanping tidak tahu bahwa ia sengaja dijual oleh orang tuanya. Ia tidak berhubungan dengan orang luar selama bertahun-tahun. Meskipun usianya 16 tahun, ia masih gadis kecil yang tidak tahu apa-apa tentang dunia. Setelah beberapa saat, Jing Han berdiri dan berkata kepada Li Jiancheng, "Saya sudah mendiagnosis kondisi putri Anda. Silakan minggir dan bicara." Pada zaman dahulu, terdapat banyak aturan untuk mendiagnosis penyakit. Kondisi pasien umumnya hanya diberitahukan kepada anggota keluarga agar tidak mengganggu suasana hati pasien, yang dapat merugikan pengobatan. Li Wanping, yang masih gugup, tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya. Ketika mendengar Jing Han memanggil ayahnya kakak, ia bertanya-tanya apakah ayahnya itu pamannya. Ia belum pernah mendengar ada paman yang memiliki keterampilan medis semudah itu. Dipimpin oleh pasangan Li, mereka bertiga datang ke halaman. Tanpa menunggu mereka berdua bertanya, Jing Han langsung berkata, "Sejujurnya, kakak dan adik ipar, kondisi putri kalian tidak sederhana. Ini adalah kekurangan ki dan darah bawaan. Jika penyakit ini terjadi pada keluarga biasa, dia mungkin tidak akan hidup lebih dari 10 tahun. Tapi mungkin dengan bimbingan seorang ahli,
Kalian berdua telah mampu merawatnya hingga pulih sejak dia masih kecil. Saya yakin setidaknya sudah 10 tahun berlalu. Zheng tidak menyangka keterampilan medis Jing Han begitu mengesankan. Ia mengangguk berulang kali. Benar. Ping Er dirawat oleh Immortal Sun saat ia berusia 5 tahun. Sudah 11 tahun berlalu. Kami telah mengikuti instruksi medis Immortal Sun dan merawatnya dengan ketat. Kami tidak berani membuat kesalahan sedikit pun. Ternyata itu San Xiniao, pantas saja dia begitu sakti. Jing Han tersenyum dan berkata, metode matahari abadi sangat bagus. Namun, metode ini membutuhkan pelatihan dan pengondisian seumur hidup. Metode ini juga mengharuskannya untuk tetap tenang, tidak marah, dan meskipun dia bahagia, dia tidak boleh terlalu banyak tertawa, karena akan menyebabkan fluktuasi ki dan darahnya, yang akan membahayakan tubuhnya. Jadi, itu berarti Ping Er harus hidup seperti ini seumur hidupnya? Tidak bisakah kita memberantasnya? Tanya Li Jiancheng cemas. Jing Han menggelengkan kepalanya. Zheng hampir pingsan ke belakang. Itu sama sekali tidak benar. Dulu aku juga tidak bisa. Tapi sekarang aku punya caranya. Ketika Zheng mendengar Jing Han mengatakan bahwa ada titik balik, dia segera tersadar dan mendesaknya. Saya punya metode latihan ki dan pemeliharaan kesehatan. Jika putri Anda bisa mempelajarinya dan berlatih bela diri dengan sukses selama 2 tahun, penyakit ini akan hilang dengan sendirinya. Jadi, bukankah itu berarti putriku membutuhkanmu untuk menjadi gurunya? Tanya Zheng dengan malu. Jing Han menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Meskipun metode ini penting, ini bukan sesuatu yang hanya bisa diwariskan kepada non-murid. Lagi pula, ini diwariskan untuk tujuan menyelamatkan orang. Tidak apa-apa, asalkan putrimu tidak menyebarkannya sembarangan. Setelah mendengar Jing Han mengatakan ini, Zheng Xi akhirnya merasa lega. Untungnya, jika putrinya menjadi murid, pernikahan ini akan benar-benar hancur. Sungguh mustahil untuk mendapatkan kue dan memakannya sekaligus. Memikirkan hal ini, Zheng bertanya dengan berani, aku ingin tahu apa yang dalam pikirkan tentang putriku. Jing Han bingung dan menjawab, kecantikan putrimu sungguh tak tertandingi, bagaikan peri yang jatuh ke bumi. Dia adalah kecantikan tercantik yang pernah kulihat. Gadis yang begitu cantik, namun ia tersiksa oleh penyakit, sungguh disayangkan kecantikannya diidamkan oleh surga. Bakat sastra Jing Han sungguh luar biasa, dan dia sangat pandai memuji orang. Li Jiancheng dan istrinya berpikir dalam hati. Lalu kamu? Zheng hendak bertanya, tetapi dipotong oleh Li Jiancheng. Baiklah, Nyonya, saya yakin Anda kelelahan karena harus berkeliling merawat pasien. Sungguh suatu berkah bahwa putri kami diselamatkan hari ini berkat keahlian unik Tuan. Saya akan mabuk-mabukan bersama Anda untuk merayakannya. Cepat periksa putri kami dan jangan biarkan dia sedih. Li Jiancheng lebih dewasa dan bijaksana. Meskipun ia ingin sekali menikahkan putrinya, itu bukan masalah sesaat. Bagaimana mungkin ia membicarakannya langsung dengan orang yang bersangkutan? Haruskah wanita itu membicarakannya terlebih dahulu? Ia tetap harus menemui Li Jing dan istrinya untuk membicarakan masalah ini. Belum lagi Li Jiancheng membawa Jing Han ke ruang tamu halaman depan untuk minum. Mari kita bicarakan apa yang terjadi setelah Zheng bertemu Li Wanping. Ping Er, tidak apa-apa. Tuan Jing bilang ada cara untuk menyembuhkan tubuhmu sepenuhnya. Kamu tidak perlu menderita lagi. Li Wanping masih bertanya-tanya siapakah tabib ini hari ini. Ketika mendengar kabar baik dari ibunya, ia begitu bahagia hingga melupakan segalanya. Benarkah? Bisakah anakku benar-benar sembuh total? Melihat ibunya mengangguk, Li Wanping begitu gembira hingga hampir menangis. Selama 16 tahun, ia menderita kelemahan dan penyakit, yang membuatnya tak berani meninggalkan loteng kamar kerjanya. Ia berbeda dari yang lain sejak kecil. Baik masa kanak-kanak maupun dewasa, ia selalu memiliki kekurangan. Namun, setelah 16 tahun menunggu, keadaannya tetap seperti ini. Rasa sakit di hatinya sungguh tak manusiawi. Setelah ibu dan anak itu berpelukan dan menangis sejenak, Li Wanping teringat pertanyaan dalam hatinya. Ibu memanggilnya Tuan Bai? Tapi dia memanggil ayah dengan sebutan kakak. Bukankah seharusnya nama belakangnya Li? Jadi, dia bukan dari keluarga kerajaan kita. Keluarga Li? Zheng tersenyum diam-diam. Pernikahan ini tidak bisa dihindari. Keingintahuan putrinya sudah terikat pada Jing Han. Sambil tersenyum menjelaskan latar belakang Jing Han kepada putrinya, Li Wanping semakin penasaran. Ternyata pria ini telah mencapai begitu banyak hal di usia semuda itu. Pantas saja dia bisa setara dengan ayahnya. Ping Er, apa pendapatmu tentang Tuan Bai? Tanya Zheng sambil tersenyum penuh arti. Li Wanping berpikir sejenak dan berkata, ya, awalnya dia menatapku, dan kupikir dia mesum. Tapi kemudian dia memperlakukanku dengan begitu adil. Dia benar-benar pria yang aneh. Dan, Bu, saat dia memeriksa denyut nadiku, dia persis seperti orang-orang tua itu. Menarik sekali. Zheng tersenyum dan berkata, karena kamu sangat tertarik padanya, mengapa kamu tidak pergi dan berbicara dengannya dan memintanya untuk menjadi suamimu? Ah, Ibu, omong kosong apa yang Ibu bicarakan?
Aku baru bertemu dengannya sekali dan merasa aneh. Bagaimana ibu bisa mengerti hal-hal seperti itu? Ibu, abaikan saja aku. Li Wanping dengan cepat menghindar ke samping gusinya seperti anak kucing yang ekornya diinjak, menutupi wajahnya dan tidak berani menatap ibunya. Awalnya, ia tak punya pikiran apa-apa. Tapi kini, setelah saran Zheng, sebuah pikiran mulai muncul dia. Mungkinkah ini benar-benar terjadi? Apakah ini baik-baik saja? Meskipun Li Wanping telah bertunangan, itu hanyalah pertunangan. Kedua belah pihak belum pernah bertemu. Ia hanya tahu bahwa ia harus menikah dengan seorang pria ketika ia berusia 18 tahun sesuai perintah orang tuanya. Itu saja. Ia merenungkan hal-hal ini dalam hatinya. Terakhir kali ia mendengar bahwa pertunangannya telah dibatalkan, ia pada dasarnya tidak merasakan apapun di hatinya. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang yang berkaitan dengannya. Tapi kali ini berbeda. Jing Han adalah orang luar pertama yang pernah ditemuinya, dan ia memiliki kesan yang baik tentangnya. Sebagai gadis berusia 16 tahun, ia tentu saja memiliki perasaan yang berbeda terhadap lawan jenis. Mengetahui putrinya terlalu sensitif, Zheng tidak bertanya lebih lanjut atau bertanya lebih lanjut. Selama putrinya tidak menolak secara langsung, mungkin itu berarti ia memiliki kesan yang baik terhadap putrinya. Jadi masalah ini bisa diselesaikan. Saya harap teman-teman pecinta buku saling berbagi dan membantu beriklan. Dukungan Anda adalah kekuatan saya. Silakan klik, kumpulkan, beri penghargaan, rekomendasikan, ulas, dan semua jenis permintaan. Li Jing dan istrinya khawatir tentang pernikahan keponakan mereka di rumah. Bukan karena tidak ada yang datang mengunjungi mereka dalam setengah bulan terakhir, tetapi mereka semua berasal dari keluarga yang tidak cocok, dan mereka semua adalah pejabat rendahan tingkat 6 atau 7. Tidak ada yang memuaskan mereka. Pada saat itu, seseorang dari istana datang dan memberitahu bahwa Ibu Suri mengundang Nyonya Wei Guo untuk datang ke istana dan mengobrol. Gadis Hongfu, Zhang Chuchen, sedikit terkejut. Ini bukan festival. Jadi mengapa cucu tertua ratu mencarinya saat ini? Setelah mereka bertemu, mereka menemukan bahwa tidak hanya Changsun yang ada di sana, tetapi Putri Zheng dari Jin juga ada di sana. Saya memberi salam kepada Ratu dan Putri Jin. Sebelum Zhang Chuchen sempat membungkuk, Changsun bergegas maju untuk menahannya. Lalu berkata sambil tersenyum, "Saudari Hong, kenapa kau begitu jauh setelah sekian lama tidak bertemu? Hari ini tidak ada upacara besar atau hal penting lainnya. Kami hanya mengobrol tentang urusan keluarga. Tolong jangan bersikap kasar." Setelah mereka bertiga duduk kembali, Sang Sunshilah yang pertama berbicara. Karena perempuan itulah yang pertama kali mengusulkan hal semacam ini, mereka biasanya harus mencari perantara. Ini memudahkan pembicaraan, dan juga menghindari gosip tentang perempuan yang akan menyerahkan putrinya jika ia datang langsung. Maka Zheng pun menemukan adik iparnya, Permaisuri Zhang Sunshi. Aku datang kepadamu hari ini hanya untuk mengurus pernikahan Jing Han, yang akhir-akhir ini kau sibukkan. Aku punya pernikahan yang bagus untuk dibicarakan dengan Jing Dalang itu. Hongfu Nu sangat gembira setelah mendengar ini. Masalah yang telah mengganggunya selama berhari-hari akhirnya menemukan jawabannya hari ini. Ia buru-buru bertanya, "Kakak, tolong beritahu aku secepatnya. Gadis ini berasal dari siapa? Apa kualifikasinya? Dia tidak mungkin menjadi putri di istana. Yah, latar belakang Fan Er mungkin tidak pantas menjadi seorang putri." Meskipun berkata begitu, Hongfu Nu sebenarnya sedang memikirkan keponakannya di dalam hatinya. Keponakannya suka hidup bebas dan santai, dan terbiasa merasa nyaman. Di dinasti Tang, menikahi seorang putri berarti menikahi seorang putri, dan menjadi seorang permaisuri terdengar mulia, tetapi kenyataannya berbeda. Jika dia bertemu putri yang bijaksana, itu akan baik-baik saja, tetapi jika dia bertemu putri yang sombong, dia akan dikendalikan olehnya di masa depan, dan itu tidak baik. Changsun tersenyum, "Ya, memang putri. Tapi sayang sekali tidak ada orang yang cukup umur di istana. Kalau tidak, adikku pasti sudah membicarakannya dengan Erlang. Kalau putriku lebih besar, aku pasti ingin menikahkannya dengan Jing Han. Sayangnya, Lizzie baru berusia 7 tahun. Lalu, kalau bukan dari istana, lalu apa?" Pada saat ini, Zhang Chuchen akhirnya mengerti mengapa Putri Zheng dari Jin juga ada di sana. Mungkinkah dia putri Pangeran Jin? Zheng pun angkat bicara. "Kakak, kau benar, itu putriku. Tapi aku belum pernah dengar kalau istana Pangeran Jin punya putri yang sudah cukup umur untuk menikah. Kudengar Putri Sulung sudah bertunangan dengan putra keluarga Tai Yuan Wang, dan putri bungsunya masih sangat muda." Ekspresi Zheng sedikit berubah setelah mendengar ini, dan ia mendesah. "Sejujurnya, saudari, itu putri sulungku. Dia sudah memutuskan pertunangannya dengan Wang itu beberapa bulan yang lalu. Keluarga Wang sungguh angkuh. Melihat istana Jin kita dalam masalah, mereka bahkan membatalkan pertunangan itu. Aduh, aku belum pernah dengar hal seperti itu. Tapi coba pikirkan, siapa yang akan mempublikasikannya kalau itu bukan hal yang baik?" Hong Fu Nu mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Melihat Hong Fu Nu mengerutkan kening, Zheng dan Chang San mulai khawatir. Takut bagaimana jika pihak lain tidak menyukai pernikahan ulang putri mereka?
Lagi pula, Jing Han adalah pria muda dan tampan. Mengapa dia memilih seseorang yang sudah menikah lagi? Chang Sun angkat bicara. Kak, apa kakak khawatir dengan dampak pertunangan ini? Itu tidak perlu. Keponakanku memang lemah sejak kecil dan belum pernah bertemu orang luar. Meskipun sudah bertunangan, dia belum pernah bertemu orang itu, apalagi punya perasaan padanya. Zheng juga menatap Hong Fu Nu dengan khawatir. Zhang Chuchen tersadar dan menyadari bahwa mereka berdua salah paham. Ia segera berkata, jangan khawatir, kedua saudariku. Kalian berdua tahu bahwa saudari dan suamiku sama-sama berasal dari keluarga penjahat, jadi mereka tidak peduli tentang itu. Namun, keponakan saya orangnya santai. Saya sudah sepakat dengannya soal pertunangan. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Sekalipun kami sepakat, kami harus bertemu dan memberinya lampu hijau. Kami tidak bisa membiarkannya mendiskreditkan pernikahan ini. Jadi, apakah Anda punya potretnya atau semacamnya? Saya akan membawanya untuk melihatnya. Saya tidak tahu soal ini. Hong Fu Nu juga khawatir keponakannya terlalu pilih-pilih. Apa yang akan ia lakukan jika ia akhirnya punya satu dan malah hancur karenanya? Mendengar ini, Zheng tertawa dan berkata, kalau soal ini, saudari, jangan khawatir. Keponakanmu sudah bertemu putriku beberapa hari yang lalu. Dan mereka berdua punya kesan yang baik satu sama lain. Kalau aku tidak salah, mereka sudah menanam benih cinta. Apa? Ada apa? Hong Fu Nu terkejut. Bukankah keponakannya menolak menikahinya? Kenapa dia sendiri yang mengaturnya? Zheng menjelaskan, ini semua salah adikku. Pertunangan putriku dibatalkan, dan dia sudah berusia 16 tahun dan masih belum menikah. Ini sangat mengkhawatirkanku sebagai seorang ibu. Tapi reputasi istana Pangeran Jin akhir-akhir ini buruk, jadi tidak ada yang berani ikut campur. Saat itu, Chang Sun sudah ada di sampingnya. Ia menggenggam tangan Zheng dan menepuknya pelan, bermaksud meyakinkannya bahwa semua ini salahnya. Beberapa hari yang lalu, saya mendengar bahwa Jing Han sedang mencari suami. Adik saya memiliki kesan yang baik tentang pemuda ini dan langsung jatuh cinta padanya. Rasanya seperti Tuhan telah memberikan putri saya seorang suami. Putri saya memenuhi ketiga syarat Jing Han. Dan jika bukan karena pertunangan yang dibatalkan beberapa hari yang lalu, Jing Han benar-benar tidak akan mendapat gilirannya. Suamiku hanya takut membicarakannya dengan gegabah. Bagaimana kalau Jing Han tidak menyukainya? Itu akan merusak persahabatan mereka berdua. Jadi, adikku tidak punya pilihan lain selain mengundang Jing Han ke rumahnya dengan dalih untuk mengobati penyakitnya guna menyembuhkan penyakit lamanya. Zhang Sunshi dan Zhang Chuchen buru-buru bertanya, seolah-olah mereka sedang mendengarkan sebuah cerita. Jadi apa yang terjadi selanjutnya? Haha. Begitu mereka bertemu, mata Jing Han terbelalak lebar. Dia menatap putriku begitu tajam hingga tak bisa bergerak sedikit pun. Apa menurutmu dia puas? Kemudian, dia bahkan memuji putriku sebagai peri yang telah jatuh ke dunia fana. Chang Sun juga tertawa dan berkata bahwa Jing Han memiliki bakat sastra yang hebat. Hong Fu meludah dan berkata, sungguh tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa berjalan ketika melihat wanita cantik. Sungguh memalukan. Jing Han puas dengan ini, tapi bagaimana dengan pikiran gadis itu? Adikku sudah bertanya pada putriku, dan dia bilang dia sangat tertarik pada Jing Han. Tapi, karena kita semua pernah mengalami ini sebelumnya, aku yakin kamu akan langsung mengerti. Jadi, kukatakan ini adalah jodoh yang sempurna. Terlebih lagi, Jing Han bahkan mengeluarkan teknik rahasia sektenya, mengatakan dia bisa menyembuhkan penyakit kronis putriku dalam 2 tahun. Kalau ini bukan takdir, lalu apa? Hong Fu Nu tertawa. Jadi, masalah ini sudah selesai? Zheng mengangguk. Selesai. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali dan berdiskusi dengan orang tua di rumah. Kita akan mempersiapkannya sesegera mungkin dan kemudian memberikan penghormatan terakhir. Hari ini akhirnya aku bisa menyelesaikan masalah penting ini. Terima kasih banyak, kedua adik perempuanku. Chang Sun tersenyum dan berkata, sepertinya aku tidak ada urusan di sini. Bagaimana kalau aku yang menjadi mak comblangnya? Erlang sudah memerintahkan, sebagai paman kedua, ia harus berperan dalam mengatur pernikahan keponakannya. Wan Ping sudah lemah dan sakit-sakitan sejak kecil. Jadi ia akan menganugerahkan gelar Putri Ping An dari dinasti Tang kepadanya. Setelah itu, pernikahan keduanya akan diumumkan secara resmi ke seluruh dunia. Sukacita yang besar, sungguh sukacita yang besar. Setelah acara selesai, Hong Fu Nu dan Zheng Xi sangat gembira dan kembali bersiap. Tanpa mereka sadari, saat pertama kali mendengar hal ini, Yang Mulia Li Er agak khawatir. Putri kakak laki-laki akan menikah dengan Jing Han? Kenapa bukan putrinya sendiri? Akankah kedua orang ini bekerja sama untuk mengganggunya di masa depan? Aduh, saya harap tidak. Sejak zaman dahulu, kaisar memiliki pikiran yang paling rumit. Menjadi seorang kaisar sebenarnya sangat melelahkan. Saya harap teman-teman pecinta buku saling berbagi dan membantu beriklan. Dukungan Anda adalah kekuatan saya. Silakan klik, kumpulkan, beri penghargaan, rekomendasikan, ulas, dan semua jenis permintaan.
Fan Er, bibimu sudah memilihkan pernikahan untukmu. Besok kita akan pergi dan menandatangani surat nikah untuk menyelesaikan urusannya. Kamu bisa mengatur 6 upacara nanti, tergantung keinginanmu. Jing Han berkata dengan cemas, Bibi, bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Bibi seharusnya membiarkanku melihatnya dulu. Bagaimana mungkin Bibi bisa mendiskreditkan sebuah pernikahan? Oh, jadi kamu tidak mau? Baiklah, kalau begitu aku akan meminta Mak Comblang untuk membatalkannya. Aduh, kasihan sekali putri dari istana Pangeran Jin. Kecantikannya, Hong Fuenu menggoda dengan raut wajah menyesal. Jing Han tercengang. Siapa? Putri dari kediaman Pangeran Jin? Pangeran Jin? Bukankah itu Li Jiancheng? Putrinya? Mungkinkah? Benarkah aku? Linda Yu versi dinasti Tang. Dewi impian para pria tampan dan cendekiawan berbakat dari generasi ke generasi. Akankah giliranku tiba? Baiklah, Bibi. Saya yakin seorang pria tidak bisa berdiri tanpa kepercayaan. Karena Bibi sudah membuat janji dengan seseorang, sungguh tidak pantas untuk membatalkan kontraknya. Saya akan mengikuti instruksi Bibi saja. Hahaha. Li Jing, istrinya, dan Zhang Qi tertawa bersamaan. Anak laki-laki ini berubah begitu cepat. Seperti kata Zheng, dia bahkan tidak bisa berjalan ketika melihat gadis itu. Keesokan paginya, Li Jing dan istrinya, serta Zhang Qi dan yang lainnya, membawa hadiah, membuat janji dengan Ratu Changsun, dan pergi ke istana Pangeran Jin bersama. Li Jiancheng dan istrinya membuka gerbang tengah untuk menyambut mereka. Setelah membahas semua prosedur dan etiket, Li Jiancheng berkata kepada Jing Han, dalam beberapa hari, aku berencana untuk membiarkan putriku tinggal di akademimu. Kau bisa menjaganya di dekat sini. Jing Han membuka mulutnya lebar-lebar dan tergagap. Ini, bukankah terlalu cepat untuk dilihat? Saudara Li, kau. Hong Fuenu menampar belakang kepala Jing Han. Kenapa memanggilku saudara Li? Kita sudah bertukar surat nikah. Jadi kita tidak bisa berbuat sesuka hati. Pangeran Jin sekarang ayah mertuamu, bagaimana bisa kau bersikap kasar seperti itu? Jing Han berkata dengan canggung. Li, ayah mertua, kita belum menikah, apakah kita boleh pindah sekarang? Li Jiancheng tertawa terbahak-bahak. Apa yang kau impikan, nak? Kau memang bermimpi, tapi kita harus sepakat. Ping Er memang rapuh, seperti yang kau tahu. Aku sedang mempertimbangkan untuk mengirimnya ke akademi dan tinggal di gedung kecil milik ayahku. Kau akan berada di dekat sini, jadi kau bisa merawatnya dan mengajarinya tentang menjaga kesehatan. Soal aturan tidak bertemu sebelum menikah, meskipun dia tinggal serumah, kurasa itu tidak akan menghentikan monyet kecil licik sepertimu. Jadi, kau akan mendapatkannya. Jing Han merasa malu. Ternyata dia jahat. Orang-orang kuno masih sangat murni. Baiklah, mari kita bahas detailnya di sini. Kamu sepertinya linglung. Coba periksa Ping Er. Suasana hatinya sedang tidak stabil akhir-akhir ini, jadi kamu bisa membantunya. Tapi, jangan kasar padanya. Zheng menatap Jing Han seperti ibu mertua yang menatap menantunya. Semakin dia memandang, semakin puas dia, jadi dia memberinya keuntungan. Melihat Jing Han bergegas ke rumah belakang, semua orang di aula depan tertawa terbahak-bahak. Kau di sini. Li Wanping merasa sedikit gembira ketika melihat Jing Han datang ke kamar kerjanya. Berbeda dengan beberapa hari sebelumnya ketika ia baru pertama kali bertemu orang asing, kini ia telah menjadi orang yang akan dinikahinya nanti. Ini adalah pertama kalinya Jing Han bersama seorang wanita cantik dalam dua kehidupannya, dan Xiao Bai adalah satu-satunya yang mengangguk. Ya, aku datang. Keduanya duduk berhadapan, tak satu pun dari mereka tahu bagaimana memulai percakapan. Li Wanping, tak punya pilihan, mulai mencari topik. Kudengar kau penemu meja dan kursi ini. Sangat nyaman untuk duduk di atasnya, jauh lebih nyaman daripada berlutut di lantai. Aku pernah berlutut terlalu lama dan kakiku mati rasa selama beberapa hari. Ya? Aku menemukannya karena aku tidak suka cara benda itu menyiksa kakiku. Li Wanping mengangguk. Sepertinya dia benar-benar tahu cara menikmati hidup. Sambil menunjuk pelayan di belakangnya, dia berkata, namanya Xiaolan. Dia sudah bersamaku sejak kecil. Kesehatanku sedang buruk dan tidak bisa keluar, jadi dia sudah bersamaku sejak kecil. Kau tidak boleh mengganggunya lagi mulai sekarang. Jing Han merasa malu. Apa-apaan ini? Memperkenalkan seseorang tanpa alasan? Xiaolan bertemu paman. Melihat pelayan itu membungkuk, Jing Han segera melambaikan tangannya dan menjelaskan bahwa dia tidak menyukai etiket konvensional dan bersikap alami dan santai tidak masalah. Kemudian Jing Han teringat sesuatu. Ia ingat bahwa di zaman dahulu, ketika para wanita muda dari keluarga kaya menikah, mereka akan membawa serta dayang-dayang mereka sebagai mas kawin. Mereka disebut dayang-dayang Tongfang. Dengan kata lain, ketika sang majikan sedang sakit, para dayang akan menggantikannya. Mereka seperti selir, tetapi tanpa status dan reputasi selir. Beberapa yang terampil bisa naik pangkat dari dayang menjadi selir.
Status seorang pelayan wanita lebih tinggi daripada pelayan wanita biasa. Pada zaman dahulu, pria memiliki 3 istri dan 4 selir. Ada pepatah yang mengatakan bahwa istri yang berbudi luhur harus dinikahi dan selir yang cantik harus dinikahi. Namun, sang istri takut statusnya di halaman belakang rumah akan lebih rendah daripada selir di kemudian hari. Oleh karena itu, para pelayan wanita yang dibawa sebagai mas kawin biasanya lebih cantik, yang dapat membantunya mempertahankan hati suaminya dan meningkatkan kekuasaannya di halaman belakang. Jing Han perlahan terhanyut dalam fantasi. Mungkinkah ini paket beli 1 gratis 1 yang legendaris? Aku mendongak dan mengamati Xiaolan lagi. Haha, dia lumayan. Meskipun dia seorang pelayan, dia sudah berada di keluarga bangsawan sejak kecil. Dia memiliki temperamen yang baik dan penampilan yang polos. Hebat. Aku mendapatkan keuntungan ini. Aku benar-benar bahagia seperti kue yang jatuh dari langit. Ada apa denganmu? Apa kamu merasa tidak enak badan? Kenapa kamu ngiler? Tanya Li Wanping penasaran. Jing Han terdiam, merasa dirinya begitu tak berguna. Ia cepat-cepat menyeka sudut mulutnya dan tidak menemukan apapun. Ia menoleh dan melihat Li Wanping menutupi mulutnya sambil tertawa. Ia tampak begitu menggemaskan hingga membuat orang terpukau. Meskipun aku tidak tahu apa yang kau pikirkan, tapi buku itu mengatakan bahwa jika seorang pria menatap seorang wanita, itu jelas bukan hal yang baik. Kupikir kau orang baik, tapi ternyata, kau juga tidak berbeda. Ia mengkritik Jing Han, tetapi nadanya penuh ejekan. Mengetahui bahwa ia telah mempermalukan dirinya sendiri hari ini, Jing Han segera mengganti topik pembicaraan. Ibu mertuaku bilang suasana hatimu sedang buruk. Coba aku lihat, jangan sampai kesehatanmu terganggu. Tidak apa-apa, ini masalah lama. Lebih baik sekarang kamu di sini. Setelah mengatakan ini, dia tak kuasa menahan diri untuk tidak tersipu. Kapan dia jadi seberani ini? Dia benar-benar tak tahu malu. Dia pasti tidak akan sedih, kan? Jing Han sangat gembira. Ia begitu bahagia karena dewinya menunjukkan perasaannya dengan begitu jelas. Ia sangat tersentuh. Ia dengan berani mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut menggenggam kedua tangan Li Wanping yang lembut. Tidak apa-apa. Aku akan selalu bersamamu, putri. Li Wanping meronta, tetapi tak bisa melepaskan diri. Ia berhenti mencoba, hatinya terasa sedikit lega. Xiaolan di belakangnya tentu tahu apa yang dipikirkan sang putri. Tetapi ia tak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Ia juga punya firasat baik tentang menantunya. Jika itu orang lain, tindakan berani seperti itu pasti tak akan bisa diterima. Panggil aku Ping Er, begitulah ayahku, raja, dan ibuku memanggilku. Ping Er. Ketika Li Jing dan yang lainnya pergi, mereka melihat ekspresi Jing Han yang enggan, dan semua orang tertawa lagi. Dia memang masih anak-anak. Dia terlihat seperti ini setelah bertemu untuk kedua kalinya. Fan Er, apakah kamu masih bersikeras menikah di usia 18 tahun? Tanya Hong Fuenu sambil tersenyum. Jing Han mengangguk tegas, ya. Ping Er sedang tidak sehat, dan menikah terlalu dini akan membahayakan kesehatannya. Zheng dan Li Jiancheng mengangguk. Dia memang menantu yang baik yang bisa mengutamakan kesehatan putri mereka. Bagus. Oh, kau memanggilku dengan penuh kasih sayang, Ping Er? Masih terlalu pagi untuk memulai 6 ritual menanyakan namamu? Kau sudah selesai? Jing Han merasa malu dan semua orang tertawa. Ketika Jing Han sedang sibuk dengan pernikahannya di Chang'an, seorang tamu istimewa datang ke Akademi Zhongnan. Tamu itu langsung berkata bahwa ia sedang mencari Jing Han. Semua orang di akademi tidak berani mengabaikannya. Kini, ditemani oleh Ziyang, manusia sejati, mereka telah mengirim orang ke Chang'an untuk mencari Jing Han. Saya harap teman-teman pecinta buku saling berbagi dan membantu beriklan. Dukungan Anda adalah kekuatan saya. Silakan klik, kumpulkan, beri penghargaan, rekomendasikan, ulas, dan semua jenis permintaan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman pecinta buku saya, Fei Ying, atas 2 hadiah, yaitu 1888 dan 588. Saya tidak punya cara untuk membalasnya, jadi saya akan menambahkan bab lain untuk menunjukkan rasa terima kasih saya. Siapakah orang ini? Tak lain dan tak bukan adalah pakar medis terkemuka dunia, Master Tao San Simiao. Meskipun San Simiao telah bepergian di antara orang-orang sepanjang tahun, sebagai tokoh terpenting kedua dalam Taoisme, dia pasti sangat berpengetahuan. Di masa mudanya, ia juga pernah merawat Qin Qiong, tetapi ia hanya bisa fokus pada pemulihan tubuh Qin Qiong. Ia tidak bisa sepenuhnya menghilangkan luka tersembunyi dan stasis darah. Namun, ketika mendengar bahwa tubuh Qin Qiong telah pulih dan ia bekerja sebagai pelatih bela diri di Chang'an, San Simiao menjadi penasaran dan ingin bertemu dengan master ini. Beberapa hari yang lalu, saya dengar dari kakak senior Ziyang bahwa keponakannya, Li Yuanba, ternyata bisa menyembuhkan penyakit gila. Sungguh kemampuan yang luar biasa. Sayang sekali kalau saya tidak bisa menggunakannya untuk sementara waktu, kan? San Simiao langsung berkemas dan langsung menuju Jing Han. Jing Han telah bertemu dengan Dewa Matahari dan telah lama mengagumi namanya.
Hari ini pertama kalinya aku bertemu langsung dengannya. Dia sungguh orang yang berprestasi dan berbudi luhur, dengan aura seorang dewa. Sungguh suatu berkah bahwa kau bisa datang ke Akademi Zhongnan. Sungguh suatu anugerah yang luar biasa. San Simiao tidak sombong. Meskipun senior, reputasi Jing Han juga baik. Ia membalas sapaan dan berkata, kita berasal dari garis keturunan Tao yang sama. Adik Bai, jangan terlalu rendah hati. Panggil saja saya kakak senior. Saya datang ke sini khusus untuk belajar dari Anda. Saya harap adik Jing tidak pelit dan menolak untuk mengajari saya. Saudara San, apa yang Anda bicarakan? Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat belajar dan bertukar pikiran dengan seorang ahli medis seperti Anda. Setelah berbasa-basi, mereka tiba di halaman dekan Jing Han. Setelah mengetahui tujuan kunjungan San Simiao, Jing Han tentu saja senang. Ia khawatir dengan kurangnya staf di akademi dan sudah lama ingin mencari San Simiao untuk membujuknya mengajar. Sekarang ia sudah datang ke rumahnya, bukan? Jika aku tidak bisa menahannya di sini hari ini, semua kemampuanku untuk menipu orang akan sia-sia. Jing Han, yang ahli dalam taktik militer, tentu tahu prinsip jual mahal. Bagaimana mungkin ia meminta seseorang untuk tinggal begitu saja saat pertama kali bertemu? Orang sekuat itu menyimpan nyawa ribuan orang di hatinya. Jika ia terlambat sedetik pun, ia akan merasa sedih karena melewatkan kesempatan menyelamatkan seseorang. Karena mereka akan bertukar keterampilan medis, Jing Han tentu saja memanfaatkan kesempatan itu dan berkonsultasi dengan San Simiao berdasarkan apa yang telah dipelajarinya. Ia juga menjelaskan secara singkat dasar-dasar pengobatan barat kepadanya dan Master Ziyang, dengan fokus pada transfusi darah untuk menyelamatkan nyawa. Lagi pula, San Simiao datang ke sini untuk menyelamatkan Qin Qiong. Selama 3 hari penuh, Jing Han hampir kehilangan semua pengetahuan medis di kepalanya karena San Simiao. San Simiao berseru bahwa perjalanan itu berharga dan ingin pergi karena tahu tujuannya telah tercapai. Namun Jing Han tidak rela melepaskannya. Ia berkata, tujuanmu telah tercapai, tetapi tujuanku baru saja dimulai. Ia menunjukkan gambar kerangka manusia secara utuh, gambar pembuluh darah manusia secara utuh, dan gambar organ dalam manusia secara utuh. Semuanya digambar dengan cermat oleh Jing Han dengan tergesa-gesa, dan ia menggunakan metode sketsa untuk membuatnya tampak begitu nyata. San Simiao langsung menguncinya, dan akhirnya menangkapnya dan ingin membawanya pergi. Setelah beberapa hari, semua orang menjadi akrab satu sama lain, dan Jing Han juga tahu bahwa lelaki tua ini memiliki sifat yang agak kekanak-kanakan. Setelah memberinya 3 gambar, San Simiao masih ingin pergi, dan mengeluarkan salinan Compendium of Materia Medica yang telah disalinnya sebelumnya. Direnggut lagi oleh San Simiao, Jing Han pun angkat bicara, Kak San, aku punya banyak buku di sini. Perpustakaan punya rak penuh buku kedokteran yang belum kau lihat. Kenapa kau tidak tinggal di akademi saja dan berhenti berkeliaran? Itu tidak akan berhasil. Keinginanku adalah menyelamatkan dunia dan menyelamatkan orang-orang. Aku ingin menyelamatkan semua orang di dunia dengan kekuatanku sendiri. Bagaimana mungkin aku hanya duduk di sini dan bersenang-senang? Adik Jing juga seorang dokter. Bagaimana mungkin kau melakukan ini? Bagaimana kalau kau meminjamkanku buku-buku kedokteran di akademi? Jing Han menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, bisakah Anda mengizinkan saya melihatnya? Tidak, tidak. Kau salah paham, kakak senior. Bukannya aku terlalu berharga. Aku hanya merasa sudut pandangmu bermasalah dan aku punya pertanyaan di hatiku. Buku itu untuk dibaca. Jangankan dipinjam untuk disalin. Kenapa aku harus begitu bangga memberikannya padamu? Baiklah, berikan saja padaku, jangan menyesal. Kata San Simiao mendesak. Aku. Jing Han merasa telah ditipu. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Aku tersenyum dalam hati, asal kau bisa menggerakkannya. Lalu tanyakan, bagaimana sudut pandang Taois selama itu salah? Saudaraku, etika medismu tak tertandingi di dunia. Aku yakin kau bisa dibandingkan dengan Hua Tuo dan Zhang Zongjing kuno. Namun, meskipun idenya bagus, itu tidak dapat diwujudkan. San Simiao mendesah, meskipun aku tahu ini tidak realistis, perjalanan 1000 mil dimulai dengan 1 langkah. Aku harus selalu melakukannya selangkah demi selangkah. Tidak, saudara, kau salah paham. Sekalipun kau berpraktik kedokteran setiap hari, berapa banyak pasien yang bisa kau tangani dalam setahun? Ribuan saja paling banter. Bagaimana mungkin kau bisa berpikir untuk menyembuhkan semua orang di dunia? Kok bisa sebanyak itu? 600 saja sudah cukup. Aku nomaden, jadi aku sering bepergian. Jing Han mengangguk dan berkata, kalau begitu, kau harus mencoba pendekatan yang berbeda. Jika praktik kedokteran sendiri tidak memungkinkan, mengapa tidak melatih banyak murid, yang masing-masing dapat mempraktikkan kedokteran dan kemudian merekrut murid baru? Jika kau akhirnya bisa mendirikan sekte dengan puluhan ribu dokter, maka, hei, ambisi kakak hampir akan terwujud. Aduh, sejujurnya, saudara muda, saya memang pernah memikirkan hal ini. Tapi tahukah Anda,
Meskipun dokter sangat dibutuhkan di dunia saat ini, mereka hanya dianggap sebagai tukang dan tidak dihargai oleh masyarakat. Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang yang ingin belajar kedokteran? Lagi pula, tidak banyak mahasiswa kedokteran yang berbakat. Sungguh suatu berkah menemukan murid yang mewarisi ajaran Anda. Di mana kita bisa menemukan ribuan orang seperti itu? Jing Han tertawa. Bagaimana mungkin orang-orang kuno selalu seperti ini? Apakah yang disebut menjaga keterampilan selalu dikembangkan dengan cara kuno dan lambat seperti ini? Tanpa murid yang baik, apakah mereka lebih suka kehilangan keterampilan daripada menyebarkannya? Saudaraku, ini sungguh tak masuk akal. Aku akui memang sulit menemukan murid sebaik itu. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang lain, bahkan jika kita tak pernah bertemu dengannya seumur hidup kita, apakah itu berarti tradisi medis kita akan hilang? Setiap orang punya kemampuan yang berbeda, jadi kita bisa mengajari mereka secara individual. Biarkan mereka mempelajari satu klasifikasi penyakit, yang saya sebut perawatan khusus. Artinya, jika beberapa orang berspesialisasi dalam mengobati sakit gigi, yang lain dalam demam dan pilek, dan yang lain lagi dalam ginekologi, pediatri, dan kesehatan pria, dan sebagainya, dan semua orang dapat mencari dokter seperti itu untuk penyakit spesifik mereka, bukankah itu akan memastikan keberhasilan pengobatan? Dan pada saat yang sama, itu tidak akan menyebabkan hilangnya keterampilan medis. Ini. San Simiao berpikir sejenak. Lalu ia menepuk pahanya dan tertawa. Saudaraku, ide yang bagus sekali. Metode ini sungguh brilian. Membedakan diagnosis dan pengobatan ke dalam berbagai bidang tidak hanya mengurangi kesulitan belajar, tetapi juga sangat meningkatkan efisiensi pengobatan. Sungguh brilian. Jadi, kalau begitu, saudara senior, apakah Anda bersedia menjadi guru kedokteran di Akademi Zhongnan saya yang sederhana ini? Saya ingin merekrut banyak siswa yang ingin belajar kedokteran dan memajukan ilmu kedokteran, tetapi saya kekurangan tenaga dan guru untuk mengajar saya. Yah, aku terbiasa bepergian. Ini, Jing Han berkata, saudaraku, Anda mengatakan bahwa dokter memiliki status yang rendah. Saya pikir pasienlah yang meminta kita untuk memeriksa mereka, bukan kita yang terburu-buru memeriksa mereka. Dokter di zaman dahulu memiliki status yang rendah. Jika kita ingin meningkatkan status dokter dan mewarisi serta meneruskan tradisi medis, kita harus mulai dengan teladan Anda, saudaraku. Hanya ketika semua orang tahu bagaimana menghormati dokter, maka kita tidak akan kekurangan penerus tradisi medis. Namun, dokter biasa tidak bisa dan tidak berani melakukan ini. Hanya Anda, sang matahari abadi yang tersohor di dinasti Tang dan dihormati ribuan orang, yang dapat memulai masalah ini. Jika tidak, situasi di mana dokter dibenci akan menyebar lagi ke generasi mendatang, dan kita akan menjadi pecundang di antara para penerus kedokteran. Di Akademi Zhongnan ini, saya telah menemukan setidaknya 100 murid medis yang sangat berkualitas untuk Anda, saudara senior. Tanpa Anda yang mengajar mereka secara pribadi, apakah menurut Anda bakat anak-anak ini akan sia-sia? San Simiao sangat tergoda. Ia tidak tahu bahwa Jing Han memiliki sumber daya dari sekte pengemis. Bukankah mudah baginya untuk menemukan 100 anak pintar untuk belajar pengobatan dan menghidupi keluarganya? Anda dapat mengajar di akademi selama 6 bulan setiap tahun, sekaligus membuka klinik di daerah sekitarnya. 6 bulan lainnya, Anda dapat mengajak mahasiswa melakukan kunjungan medis ke luar kota, sehingga meningkatkan kesempatan praktik mereka. Akademi akan menanggung semua biaya. Bukankah itu keuntungan dari dua dunia? Dan Anda dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa. Oke. Pendeta tahu tua itu setuju. Ada banyak sekali buku kedokteran yang bisa dibaca, banyak sekali murid baik yang bisa direkrut, dan tak perlu khawatir. Di mana lagi bisa menemukan hal sebaik itu? Tanpa ragu, San Simiao langsung setuju. Saya harap teman-teman pecinta buku saling berbagi dan membantu beriklan. Dukungan Anda adalah kekuatan saya. Silakan klik, kumpulkan, beri penghargaan, rekomendasikan, ulas, dan semua jenis permintaan. Li Jiancheng juga seorang pria yang bertindak cepat dan tegas. Setelah beberapa hari, ia mengirim seseorang untuk mengirim Li Wanping ke akademi, tetapi tidak menimbulkan sensasi. Lagi pula, akademi itu penuh dengan pria, dan jika putrinya pindah, itu mungkin akan menimbulkan kritik, meskipun Li Wanping tinggal di rumah kakeknya. Li Jiancheng hanya mengirim 2 pelayan dan 2 pengawal, sementara Li Wanping membawa seorang pelayan bernama Xia Olan. Xia Olan merupakan pengecualian karena ia seorang pasien. Jika tidak, menurut aturan akademi, pelayan dan dayang tidak diperbolehkan datang, dan semua orang harus mandiri. Selain memiliki kafetaria untuk makan, para siswa, termasuk guru-guru di akademi, mengurus pekerjaan rumah mereka sendiri dan mencuci pakaian mereka sendiri. Meskipun musim dingin, rancangan Jing Han untuk akademi tersebut cukup masuk akal. Ia membangun tangki biogas berukuran sedang. Meskipun tidak ada semen, teknik konstruksi kunonya sangat mengesankan. Mereka menggunakan campuran beras ketan dan bahan-bahan lain untuk merekatkan batu-batu, menciptakan perekat dan sealant yang sangat efektif. Bahkan Jing Han pun terkesima, dan yang lain bertanya-tanya mengapa ia membangun lubang kotoran ternak sebesar ini.
Ketika tangki biogas mulai digunakan, semua orang takjub melihat Jing Han benar-benar bisa membuat api dari udara. Pipa-pipa penghubung tangki biogas semuanya terbuat dari pot tembikar yang dibakar, dan sambungannya tertutup rapat. Tak jauh dari situ, Jing Han telah membangun sebuah ketel air, sebuah ketel persegi besar yang terbuat dari besi murni, yang berada di bawah perawatan seorang ahli. Selama primernya tidak padam, air panas dapat direbus terus-menerus, dan itu adalah air sumur terbaik. Akademi menetapkan bahwa air dingin dan air sungai tidak boleh diminum. Harus air yang direbus dalam ketel ini, atau teh murni yang direbus di tungku kecil Anda sendiri. Jadi, meskipun akademi adalah lingkungan yang mandiri dan para siswa tidak lagi hidup dengan segala sesuatu yang disediakan, semua orang sudah terbiasa dan menyukainya. Melakukan sesuatu sendiri bukanlah hal yang buruk. Lagi pula, mereka semua masih muda dan tidak ada yang tidak aktif. Terlebih lagi, semuanya nyaman di akademi dan mereka telah belajar banyak. Setelah Li Wanping pindah, Jing Han memasak sendiri untuknya setiap hari. Sejak saat itu, Jing Han tidak lagi makan di kantin bersama para siswa. Bahkan Xiaolan, pembantu Li Wanping, dirawat oleh Jing Han. Ia begitu bahagia hingga matanya berbinar-binar. Kang, ciptaanmu sungguh luar biasa. Tidak perlu asap, tapi hangatnya seperti musim semi. Kalau saja aku punya lebih awal, aku tidak akan menderita seperti ini sejak kecil. Puji Li Wanping. Jing Han menggenggam tangan kekasihnya dan berkata sambil tersenyum, aku selalu membawa kehangatan bagi orang lain. Jadi, apakah kamu merasa beruntung? Li Wanping terkekeh pelan dan berkata dengan genit, kalau pakai kata-katamu, itu cuma keangkuhan. Kamu gak malu memuji diri sendiri. Tapi aku paling benci musim dingin. Dingin banget sampai-sampai aku gak mau keluar. Jing Han mengangguk. Dia juga tidak suka musim dingin. Saking dinginnya, dia hanya ingin berdiam diri di dalam rumah. Akan lebih baik lagi jika dia bisa berhibernasi. Tapi dia tidak bisa mengatakannya sekarang. Sekarang dia punya istri yang bisa berhibernasi. Dia bisa saja meninggalkannya. Melihat Li Wanping mengenakan mantel bulu rubah yang bagus, tetapi masih berupa gaun sutra tipis di baliknya, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan menunduk. Ia juga mengenakan jubah putih seorang sarjana biasa, yang sangat tipis di baliknya. Ia tidak merasa kedinginan karena dulu ia jarang keluar rumah dan selalu berada di dekat kompor, atau mungkin ia masih muda dan energik. Bagaimana mungkin ia lupa bahwa pakaian yang dikenakannya tidak cukup tebal? Musim dingin bukan cuma soal kompor dan kang. Hehe, beri aku 3 hari dan aku akan memastikan kamu gak takut dingin lagi. Bagaimana aku bisa menjadi suamimu? Siapa yang setuju menikahimu? Tanya Li Wanping malu-malu. Siapa yang menjawab? Dialah orangnya. Apa yang Jing Han pikirkan? Sweater, jaket katun, jaket bulu angsa. Dengan begitu banyak barang tahan dingin, bagaimana mungkin musim dingin masih terasa dingin? Anda tidak hanya tidak akan merasa kedinginan, tetapi Anda juga akan dapat menghasilkan banyak uang, dan hati Anda pasti akan membara karena kegembiraan. Dalam sehari, kabar dari Akademi Zhongnan langsung menyebar ke seluruh area sekitar dalam radius 100 mil. Artinya, Akademi Zhongnan akan membeli wol, ayam, bebek, dan unggas tanpa batas, dengan harga khusus, dan hanya akan membeli selama 3 hari, dan tidak akan menerima setelah tanggal kedaluarsa. Nama Jing Han tiba-tiba populer lagi. Wajar saja kalau kamu mengoleksi ayam dan bebek sebagai unggas, tapi kamu malah mengoleksi wol? Kenapa? Kamu bodoh. Di zaman sekarang, wol dianggap sampah, dan merupakan limbah yang harus dicukur habis dengan susah payah setiap tahun. Keluarga kaya memiliki banyak tanah dan banyak dari mereka beternak domba. Setiap keluarga memiliki ratusan atau bahkan ribuan domba. Dibutuhkan banyak usaha untuk mengolah wol setiap tahun. Mereka yang terlalu malas menggali lubang untuk menguburnya, bakar saja di tempat. Sekarang, wilayah Lantian yang baru dilantik benar-benar membayarnya 3 pound untuk 1 sen. Harganya memang mahal. Tentu saja, hanya keluarga kaya yang mampu membeli wol sebanyak itu. Mengikuti prinsip bahwa secuil wol pun adalah daging, Jing Han berhasil membeli hampir 10.000 pon wol, serta ribuan ayam dan bebek. Selama 3 hari, Jing Han sama sekali tidak menganggur. Ia membuat sejumlah peralatan dengan tangan, termasuk mesin kayu untuk menyisir wol, mesin untuk memintal wol menjadi benang, kain, dan sweater. Mesin-mesin sederhana yang dimodifikasi oleh Jing Han ini jelas merupakan proyek yang sangat besar. Jika bukan karena keterampilan pertukangan Jing Han yang luar biasa, bahkan dengan cetak birunya saja, seorang pengrajin biasa akan membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk menyelesaikannya. Li Wanping memandang Jing Han yang begitu rajin dan tampak lesu. Ia merasa kasihan pada kekasihnya, jadi ia terus meminta untuk tinggal bersamanya di bengkel Jing Han. Dengan kecantikan di sisinya, efektivitas tempur Jing Han langsung meningkat 50%. Pepatah bahwa pria dan wanita yang bekerja sama membuat pekerjaan tidak terlalu melelahkan kini telah dibuktikan secara luar biasa dalam diri Jing Han. Jing Han menyaksikan beberapa mesin mulai berputar dengan tenaga manusia. Tumpukan wol yang telah dicuci dan dikeringkan disisir dan dipintal seperti jalur perakitan,
dan akhirnya ditenun sendiri menjadi sweater wol tebal. Rasa pencapaiannya sungguh tak terlukiskan. Li Wanping sudah menutup mulut kecilnya yang terbuka dengan tangan mungilnya. Sungguh menakjubkan. Ia belum pernah melihat atau mendengar hal seperti itu sebelumnya. Hanya butuh beberapa hari bagi mereka untuk membuat beberapa mesin besar. Bahkan, mereka bisa membuat gaun putih bersih dari tumpukan wol bekas yang berantakan. Sungguh menakjubkan. Baru setelah Jing Han secara pribadi menyerahkan sweater itu kepada Li Wanping, dia tersadar. Menyentuh pakaian lembut itu, rasanya hangat. Kupikir pasti hangat sekali memakainya. Dia membuatnya khusus untukku. Sesaat, hati Li Wanping dipenuhi rasa manis. Ini terbuat dari wol terbaik. Seekor domba hanya bisa menghasilkan 2 ons wol jenis ini, itulah sebabnya rasanya begitu nyaman dan luar biasa nyaman dipakai. Saya membuatnya berdasarkan bentuk tubuh Anda. Jadi mengapa tidak mencobanya sekarang? Ketika Li Wanping muncul kembali, ia sudah mengenakan sweater bagus itu. Ia dengan gembira melangkah maju dan menggenggam tangan Jing Han, sambil berkata dengan riang, "Dalang, hangat sekali." Ping Er tidak merasa kedinginan bahkan dalam perjalanan dari sana ke bengkel ini. "Kau baik sekali padaku." Jing Han senang melihat kekasihnya bahagia. Ia mengulurkan tangan dan menggaruk ujung hidung Li Wanping sambil tertawa. "Haha, kalau begitu, Ping Er harus memberiku hadiah, kan?" Li Wanping tersipu, tetapi ia tetap tidak melepaskan tangan Jing Han. Ia memanggil dengan lemah, "Suamiku." Jing Han begitu gembira hingga ia mencengkeram pinggangnya dan memutarnya beberapa kali hingga Li Wanping menjerit kesakitan dan memohon ampun. Lalu ia melepaskannya. "Jangan ubah kata-katamu mulai sekarang." Li Wanping berkata dengan marah, "Kamu cuma tahu cara merayu orang lain. Pantas saja ibu bilang semua pria itu cabul." Jing Han segera meminta maaf. "Suamiku tersayang, karena idemu begitu cemerlang, bagaimana kalau kau buatkan 2 untuk ayah dan ibuku? Mereka sudah tua dan tak tahan dinginnya musim dingin." Ping Er ingin memberi mereka 2 potong pakaian sebagai hadiah bakti. Jing Han tak punya pilihan selain setuju. Namun, ketika ia sedang memegang pakaian wol itu dan memikirkan Li Jiancheng, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah Li Jiancheng kembali berkuasa, ia menjabat sebagai Menteri Pendapatan di istana, yang bertanggung jawab atas keuangan nasional. Li Er pun benar-benar menanamkan perasaannya yang sebenarnya dan menempatkan kakak laki-lakinya di posisi penting. Jadi, lahirlah produk wol, benar? Saya harap teman-teman pecinta buku saling berbagi dan membantu beriklan. Dukungan Anda adalah kekuatan saya. Silakan klik, kumpulkan, beri penghargaan, rekomendasikan, ulas, dan semua jenis permintaan. Untuk mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pecinta buku atas dukungan mereka yang berkelanjutan, saya akan memperbarui 3 bab hari ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. 2 kata muncul di benak Jing Han, gerakan pengepungan dan domba memakan manusia. Menurut catatan sejarah, di Eropa abad ke-16, perdagangan luar negeri sedang meningkat pesat, dan produk wol serta tekstil wol sangat makmur. Karena alasan ini, para bangsawan memulai gerakan pemagaran tanpa henti, memagari dan menduduki lahan pertanian dan properti rakyat jelata yang luas, dan akhirnya mengubahnya menjadi peternakan dan lahan pertanian yang besar. Tentu saja, rakyat jelata tidak mau, dan pada akhirnya terjadilah banyak pertumpahan darah. Para bangsawan menduduki tanah untuk beternak domba. Domba, susu kambing, wol, DLL, semuanya adalah kekayaan. Semakin banyak tanah dan domba yang mereka miliki, semakin banyak pula kekayaan yang mereka kumpulkan. Di saat yang sama, pembantaian yang lebih tragis terjadi untuk memagari tanah demi beternak domba, yang akhirnya tercatat dalam sejarah sebagai orang-orang pemakan domba. Memikirkan hal ini, Jing Han mulai ragu. Dimungkinkan untuk mengembangkan mesin pengolahan wol sendiri, dan bahkan mempopulerkannya di dinasti Tang, tetapi hal itu pasti akan memicu badai berdarah di seluruh padang rumput, dan pusat badai itu adalah wol. Memikirkan hal ini, Jing Han menghela napas, merasa sedikit enggan. Namun, dia tidak menjelaskannya kepada Li Wanping, tetapi bergegas membuat beberapa sweater dan mengirimkannya kepada ayah mertuanya, ibu mertuanya, pamannya, bibinya, dan paman ketujuhnya. Masih ada tumpukan wol yang tersisa. Jing Han mengajari penduduk desa Baijiago cara menggunakan beberapa mesin dan meminta mereka membuat sweater sesuai pola dan membagikannya kepada para mahasiswa sebagai bantuan musim dingin. Jing Han membawa Li Wanping ke kota Chang'an. Mereka pertama-tama pergi ke rumah Li Jing untuk berkunjung, lalu ke rumah Li Jiancheng. Masalah itu sangat penting. Jadi Jing Han mengambil sweater dan pergi ke istana bersama Li Jiancheng untuk menemui kaisar. Meskipun Li Jiancheng bingung melihat menantunya begitu serius, ia tahu itu masalah besar dan tidak bertanya lagi. Li Er sedang menghangatkan diri di dekat api unggun bersama keluarganya. Ketika mendengar bahwa kakak laki-lakinya dan Jing Han telah tiba, ia memanggil mereka ke aula pertemuan. Setelah mereka bertiga duduk, ia memberi isyarat kepada Jing Han untuk berbicara. Jing Han mengeluarkan sweater itu dan mulai menjelaskan, "Yang mulia, ini terbuat dari wol. Bagaimana menurut Anda?" Li Er mengambil sweater itu, memeriksanya,
dan berkata sambil tersenyum, "Pantas saja kau susah payah membeli wol. Ini khusus untuk barang ini. Wah, lumayan bagus. Hangat saat disentuh, sangat lembut, dan kualitasnya bagus. Meskipun warnanya agak kusam, sweater ini sempurna untuk menghangatkan badan di musim dingin. Kau selalu penuh ide. Kau telah mengubah wol, yang dianggap sampah oleh semua orang, menjadi sesuatu yang berharga. Dengan ini, rakyat akan memiliki senjata musim dingin hebat lainnya." Jing Han mengangguk, "Yang mulia benar. Niat awal saya adalah melakukan ini demi rakyat, tapi itu hanya salah satu alasan saya. Kemudian, saya punya rencana yang mungkin berguna untuk urusan negara, tapi saya tidak berani bertindak sendiri, jadi saya datang untuk meminta nasihat Anda. Katakan apa yang terjadi. Kau akan menikahi keponakanku, bukan orang luar. Kalau ini tentang manfaat sweater wol ini, jangan khawatir pengadilan akan menyalahkanmu." Jing Han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tidak, yang mulia salah paham. Bagaimana mungkin Jing Han peduli dengan uang dan keuntungan? Rencana yang kusebutkan adalah menggunakan benda ini untuk berurusan dengan negara asing." Li Jiancheng terkejut, "Kau tidak berpikir untuk membeli wol dari Turki, kan? Itu tidak mungkin. Itu sama saja dengan membantu musuh. Wol Turki dibakar setiap tahun. Jika kita membelinya sekarang dan mereka menghasilkan uang, bukankah itu akan meningkatkan kekuatan mereka untuk berurusan dengan kita? Cara ini tidak mungkin. Sekalipun kita tidak berbisnis, kita tidak bisa membantu musuh." Li Er memberi isyarat kepada kakak laki-lakinya untuk tetap tenang. Anak ini tahu betapa pentingnya segala sesuatu. Dia bisa menulis tentang kewajiban seorang pria untuk membunuh. Dia pasti tidak akan melupakan dendamnya. Mari kita dengar apa yang akan dia katakan. Jing Han melanjutkan penjelasannya, "Ayah mertuaku benar. Aku ingin membeli wol dari Turki, dan dalam jumlah besar. Aku ingin sebanyak mungkin." "Kamu?" Li Jiancheng sedikit marah. "Apa anak ini sudah gila? Jangan marah dulu. Coba pikirkan, apa yang akan terjadi pada orang Turki jika aku membeli wol itu?" tanya Jing Han. Li Jiancheng berkata dengan marah, "Apalagi yang bisa kulakukan? Aku punya uang di sakuku dan hidupku semakin baik." "Ya, tapi apakah ada yang lain selain ini?" Li Er berkata dengan tidak puas, "Katakan saja apa yang ingin kau katakan." "Para bangsawan memiliki domba Turki terbanyak. Ketika kita membeli wol, para bangsawanlah yang menghasilkan uang. Jika saya tidak membatasi pembelian saya, siapapun yang memiliki domba terbanyak akan menjadi yang terkaya. Jika itu terjadi, apa yang akan dipikirkan mereka yang berpenghasilan lebih rendah? Akankah mereka iri? Akankah mereka yang berpenghasilan lebih menjadi semakin rakus dan ingin mendapatkan lebih banyak lagi?" Li Er mengangguk. "Keserakahan manusia memang tak ada habisnya, terutama kaum barbar Turki, yang selalu menganjurkan penggunaan kekerasan dan arogan serta tirani. Jadi, maksudmu mereka akan mulai berebut domba? Para bangsawan besar, yang ingin meraup untuk lebih banyak, akan mengganggu para bangsawan atau rakyat jelata yang lebih rendah, dan para bangsawan kecil, yang tak mau kalah, akan memberontak terhadap para bangsawan besar, dan kaum miskin, yang rumahnya dihancurkan, juga akan bangkit memberontak." Jing Han mengangguk. "Benar, dan pasti akan ada perselisihan. Kita tidak melakukan apa-apa, kita hanya membeli wol mereka. Kalau kita beli gratis, mereka tidak akan berselisih, tapi karena kita yang bayar, jadinya beda lagi. Dahulu kala, Yanzi membunuh 3 prajurit dengan 2 buah persik. Hari ini, aku berencana membunuh 3 prajurit dengan 1 buah persik. Ini konspirasi yang nyata. Padang rumput akan mengalir seperti sungai darah. Kita bisa menonton pertunjukannya tanpa menggunakan kekerasan, dan mereka yang mati di sana tidak akan membenci kita." Li Er dan Li Jiancheng menarik napas dalam-dalam. Menurut apa yang dikatakannya, itu memang mungkin. Orang-orang di padang rumput itu berani dan agresif, jadi mustahil mereka tidak akan bertarung. Ketika kau bilang 1 buah persik membunuh 3 orang, apakah yang kau maksud adalah para bangsawan besar, bangsawan kecil, dan rakyat jelata? Tanya Li Er. Jing Han menggelengkan kepalanya. "Tidak, tidak. Awalnya aku ingin membeli tanpa batas, tapi setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk membatasi pembelian. Jika kita batasi pembelian, bukan saja akan terjadi pertumpahan darah di antara orang-orang Turki akibat pertikaian memperebutkan domba dan wilayah, tetapi juga akan terjadi pertikaian tentang wol siapa yang kita beli dan siapa yang tidak. Biarkan mereka berkelahi satu sama lain dan berdarah, itu salah satunya. Kami tidak hanya membeli wol dari Turki, kami juga membeli dari seluruh padang rumput. Bukan hanya orang Turki di padang rumput yang memiliki domba. Ada juga orang Uighur, Turki Timur, Turki Barat, Shiwei di Timur, Gaochang di Barat, dan suku-suku tersebut, besar maupun kecil, semuanya adalah target bisnis kami. Mereka akan saling bertarung demi kesempatan menjual wol, yang menyebabkan pertumpahan darah di antara kaum barbar. Inilah alasan kedua. Kita akan membuat sweater dari wol dan menjualnya kembali ke padang rumput, menghasilkan kembali uang para bangsawan. Tapi kemudian para bangsawan akan menghabiskan uang mereka dengan boros demi kemewahan.
Dan ketika uang mereka habis, apa yang akan kita lakukan? Lebih banyak pertempuran dan pertumpahan darah. Ini yang ketiga. Alasan kami membeli wol adalah buah persik yang kami buang. Pada akhirnya, kita tidak hanya bisa mendapatkan kembali modal kita, tetapi kita juga bisa meraup untung besar. Kita juga bisa menghancurkan aliansi padang rumput dan melemahkan kekuatan kaum barbar padang rumput. Ini akan sangat bermanfaat bagi dinasti Tang kita. Kami hanya menawarkan untuk membeli wol. Desis. Li Er dan Li Jiancheng merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka bersamaan. Meskipun mereka berdiri di dekat api unggun, membayangkan padang rumput yang mengalir seperti sungai darah saja sudah cukup membuat orang merinding. Wah, bisa dibilang ini rencana untuk menghabisi seluruh keluargamu. Sepertinya kau sangat membenci orang-orang barbar Turki. Aku sangat senang kau adalah anak dari dinasti Tangku. Jika kau lahir di Turki, itu akan menjadi bencana bagi dinasti Tang, kata Li Er sambil mendesah. Jing Han tersenyum. Saya pernah mendengar pernyataan berani dari seorang pria tua. Dan saya akan mengulanginya hari ini. Saya tidak akan menyesal bergabung dengan Tiongkok di kehidupan ini, dan saya akan menjadi orang Yan Huang di kehidupan selanjutnya. Saya juga sangat senang menjadi anak dari dinasti Tang. Bagus. Senang sekali rasanya tidak menyesal bergabung dengan Tiongkok. Senang sekali rasanya masih menjadi orang Yan Huang. Kemarilah, beritahu Fuji, Xuanling, Keming, Xuancheng, Yao Xi, Silian, Mao Gong, Mao Yu, dan Bosi untuk segera datang ke Aula Dewan. Saya harap teman-teman pecinta buku saling berbagi dan membantu beriklan. Dukungan Anda adalah kekuatan saya. Silakan klik, kumpulkan, beri penghargaan, rekomendasikan, ulas, dan semua jenis permintaan. Hari ini, bab ketiga dari 6 bab telah terbit. Terima kasih atas dukungan kalian semua, dan terima kasih kepada teman-teman buku saya, Chen Mo dan Moran Hui Shou, atas tipsnya. Para menteri yang terhormat, Jing Han telah mengusulkan rencana untuk menghadapi bangsa barbar utara. Tetapi rencana ini sangat besar, jadi kita perlu membahas bagaimana memulainya. Li Er duduk di tengah aula dewan dan telah menyiapkan meja dan kursi Jing untuk setiap menteri. Yang mulia, tolong beritahu saya apa strateginya? Tanya Chang Sun Wuji. Jing Han, bicaralah. Li Er memberi isyarat. Jing Han berdiri dan membungkuk kepada para menteri di sekitarnya. Strategi Han adalah membeli wol dalam jumlah besar dari padang rumput utara dinasti Tang. Tentu saja, pembeliannya akan terbatas. Dengan cara ini, ketika padang rumput tahu bahwa wol bukan lagi sampah melainkan dapat ditukar dengan uang, mereka akan berlomba-lomba menjualnya kepada kita. Semakin banyak uang yang mereka hasilkan, semakin rakus mereka. Pada akhirnya, mereka akan berebut wilayah dan domba. Akan ada pertikaian dalam suku, pertikaian antar suku, pertikaian antara bangsawan dan rakyat jelata, pertikaian antar negara padang rumput, dan sebagainya. Jika ini terus berlanjut, saya yakin padang rumput akan dipenuhi asap dan sungai darah tak akan menjadi masalah. Semakin banyak orang mati di padang rumput, semakin lemah kekuatan kita. Ini hanya akan menguntungkan dinasti Tang kita. Semua orang mendengarkan dengan tenang. Meskipun Jing Han berbicara singkat, semua yang hadir telah mengalami masa-masa sulit dan dapat membayangkan adegan berdarah itu. Melihat Jing Han lagi saat ini, ia bukan lagi anak berusia 15 tahun, melainkan iblis. Sungguh kejam membicarakan kematian dan pertumpahan darah tanpa berpikir dua kali. Li Jing mengerutkan kening. Rencana dan deduksi Jing Han memang tepat. Namun, rencana ini terlalu kejam, hampir seperti rencana untuk menghabisi seluruh keluarga. Sepertinya iblis dalam diri yang tersisa dari insiden terakhir belum disingkirkan. Ia perlu berkonsultasi dengan Master Tao Yuan. Kesembilan penasihat yang hadir mendesah dalam hati, bertanya-tanya apakah mereka memang sudah tua. Atau apakah Jing Han memang terlalu mengerikan? Bagaimana jika rencana secerdas itu digunakan untuk melawan salah satu dari mereka? Pasti mengerikan. Aduh, kata-kata orang ini tentang balas dendam tidak hanya benar, tapi juga kejam dan tak berperasaan. Kita tidak bisa menjadikannya musuh kita. Wei Zheng mencibir. Rencana jahat seperti itu, datang darimu, Tuan Bai, benar-benar sesuai dengan reputasimu. Kau begitu jahat di usia semuda ini. Beginikah caramu mengajar anak-anak akademi? Yang mulia, aku mendakwa Jing Han, Earl dari Kabupaten Lantian, karena kurangnya integritas moral dan ketidaklayakannya menjadi panutan. Jing Han mendongak. Siapa orang ini? Aku tidak mengenalnya. Raut wajahnya cemberut, seolah-olah seseorang berutang padanya. Aku memberimu nasihat yang bagus, dan kau mencoba merendahkanku dan bahkan mendakwaku? Li Er tersenyum dan menatap Jing Han. Xuancheng mendakwamu, tidakkah kau akan membantahnya? Jing Han langsung mengerti. Ternyata dia Wei Zheng, cermin abadi. Dia terlihat sangat gelap, dan bicaranya penuh ketulusan, tapi semua orang tahu kau terkenal karena wajahmu yang gelap dan hatimu yang gelap. Jadi ini Tuan Wei Zheng, saya minta maaf atas ketidaksopanan saya. Alasan yang mulia memecat saya hanyalah karena rencana saya kejam dan telah membunuh terlalu banyak orang dari padang rumput.
Jing Han bingung. Waktu Turki membantai 100.000 orang di kota Yunzhou, kamu di mana? Aku tidak melihatmu pergi ke Turki untuk memakzulkan mereka. Mereka hanya sekelompok tukang jagal asing. Berapapun jumlah mereka yang mati, selama mereka bukan putra-putra Tiongkok, apa hubungannya denganku? Jing Han? Orang Tiongkok dan orang barbar adalah musuh bebuyutan. Tuan Wei sebenarnya merasa kasihan pada orang asing itu dan berbicara mewakili mereka. Mungkinkah dia berasal dari ras asing? Mata-mata mereka? Li Jing berteriak, diam. Jangan kasar begitu. Tuan Wei punya niat baik dan khawatir kau akan terjerumus ke dalam pembunuhan. Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu berterima kasih? Wei Zheng sangat marah. Anak ini benar-benar tajam lidahnya dan langsung membalikkan keadaan dalam sekejap mata. Li Er pun menasihati, jangan bicara omong kosong. Nak, Xuan Cheng pasti tidak akan melupakan perseteruan berdarah dengan Turki. Namun, rencana ini melibatkan pembunuhan yang berlebihan dan merusak keharmonisan alam. Jing Han tidak membantahnya. Dia juga tahu tentang masalah ini. Setelah berpikir sejenak, dia merasa perlu menjelaskannya. Ia berdiri dan memberi hormat kepada Wei Zheng. Meskipun aku tahu bahwa kita dan Turki adalah musuh bebuyutan, niat awalku bukanlah untuk membunuh mereka semua. Turki membantai 100.000 orang tak bersenjata di Yunzhou, dan ini seharusnya disalahkan pada para bangsawan Turki. Di padang rumput, rakyat jelata yang mencari nafkah dengan merumput, sama seperti kita, masyarakat dinasti Tang, bekerja keras setiap hari. Kita bertani dan mereka merumput, semua demi bertahan hidup. Faktanya, semua masalah itu disebabkan oleh keserakahan para bangsawan Turki. Fan juga menganggap rencana ini terlalu merusak keharmonisan alam. Akibat pemikirannya sendiri, orang-orang Turki terbunuh bagai sungai, sehingga kini rencana ini disebut manusia pemakan domba oleh Fan. Namun Jing Han tidak tahan. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya akan duduk diam dan menyaksikan orang-orang Turki datang ke dinasti Tang setiap tahun untuk mengumpulkan uang? Apakah kita akan duduk diam dan menyaksikan mereka membantai orang-orang di perbatasan dinasti Tang setiap tahun? Meskipun orang-orang Turki itu tidak bersalah, para pejuang Turki itu berasal dari antara mereka. Dan pada akhirnya mereka akan menjadi kaki tangan para bangsawan Turki dalam menyerang kita. Jadi, memikirkan hal ini, Jing Han benar-benar tidak merasa kasihan pada mereka. Di mata Jing Han, pembantaian satu orang dan pembantaian 100.000 orang di dinasti Tang sama berharganya. Dan keduanya membutuhkan darah orang Turki untuk membalasnya. Jadi, mari kita gunakan darah semua bangsawan Turki untuk membalasnya. Jing Han tak tega mencelakai orang tak bersalah. Jadi setelah rencana ini menunjukkan keberhasilan awal, jika kita bisa menggunakan kekuatan guntur untuk menghancurkan para bangsawan Turki dan segera menyatukan warga sipil mereka dengan rakyat dinasti Tang, maka tak akan ada lagi orang pemakan domba, pembunuhan akan dipadamkan, dan kita juga bisa mendapatkan pahala dari mendidik kaum barbar. Bukankah itu hal yang luar biasa? Mendengar ini, Wei Zheng pun berdiri dan membungkuk kepada Jing Han, saya dangkal dan telah salah paham. Tuan Bai, saya pernah mendengar Yang Mulia berbicara tentang Anda. Anda berbicara tentang pencapaian Kaisar pertama dalam menyatukan dunia. Sekarang tampaknya metode pemakan domba dan pemakan manusia Anda juga merupakan persiapan Anda untuk penyatuan dunia. Situasi terkini antara dinasti Tang dan wilayah sekitarnya sangat mirip dengan periode musim semi dan musim gugur serta periode negara-negara berperang di zaman kuno. Rencanamu, Jing Han, untuk menghancurkan para bangsawan mereka dan menyerap penduduk mereka sama dengan apa yang dilakukan Kaisar pertama. Dari perspektif ini merupakan jasa besar dalam redakan perang. Wei Zheng mengagumimu. Orang-orang bilang Tuan Jing pendendam, dan dulu aku selalu menyebutmu kejam. Sekarang aku sadar itu semua karena kepicikan kita. Tuan Jing sangat baik dan penyayang, beliau sungguh berkah bagi rakyat. Fan tidak pantas menerima pujian seperti itu dari Tuan Wei. Dia hanya ingin membuat negara kita lebih makmur dan rakyat kita hidup lebih baik. Sekelompok pejabat veteran tersipu. Bahkan penyangkalannya begitu halus, tapi dia tetap mengaku tidak baik hati. Apa yang kau mau dari kami? Du Ruhui berkata. Baiklah, Jing Han, apa yang akan kau lakukan dengan wol itu setelah kau kumpulkan? Pasti akan menumpuk seperti gunung. Wol biasanya tidak berguna. Kau membelinya di akademi beberapa hari yang lalu. Tapi apa kau punya rencana untuk mengolahnya? Li Er tersenyum dan mengeluarkan sweater itu. Lihat semuanya. Ini wol, harta karun musim dingin. Jing Han bilang wol ini bisa dibagi menjadi 3 tingkatan berdasarkan kualitasnya. Kita bahkan bisa menjualnya ke luar negeri dan menghasilkan uang. Kita tidak hanya bisa balik modal, tapi juga untung besar. Dalam hal ini, semua menteri tidak berkeberatan. Yang Mulia, bisnis ini benar-benar menguntungkan. Jing Han tidak berani ikut campur. Pendapatan dari bisnis ini jelas bernilai 10 kali lipat pendapatan tahunan kas negara. Jing Han bersedia mengajukan gugatan ini ke pengadilan. Li Er mengangguk. Jing Han sudah menjelaskan manfaatnya. Memiliki benda ini secara pribadi pasti akan menjadi pelanggaran berat. Semuanya, bagaimana cara kerjanya? Bisakah kalian membuat rencana?
Li Jing tampak ragu untuk berbicara, dan Li Er menatapnya dengan saksama, memanggilnya untuk berbicara. Yang mulia, saya yakin masalah ini bisa diserahkan kepada militer. Wol yang diperdagangkan pasti akan disimpan di kota-kota perbatasan. Menyerahkannya kepada militer dapat melindungi rahasia, dan jalur perdagangan akan jauh lebih aman. Keuntungannya tidak hanya akan masuk ke pengadilan sebagai pajak, tetapi juga dapat diinvestasikan untuk biaya militer, persenjataan, pertahanan, dan sebagainya. Selain itu, militer memiliki peraturan yang ketat, jadi pasti akan ada lebih sedikit perilaku ilegal seperti penggelapan dan pencatutan harga. Li Er tersenyum. Apoteker, metode ini diajarkan kepadamu oleh Jing Xiaozi, kan? Li Jing merasa malu. Bagaimana dia bisa tahu? Baiklah, sudah sepantasnya kita serahkan masalah ini pada militer. Mereka harus menyusun rencana, lalu aku bisa mengirim orang ke padang rumput untuk menyebarkan berita. Lagi pula, bisnis besar adalah tindakan antar negara. Karena sekarang tidak ada pihak yang mau bergerak, ini kesempatan bagus untuk duduk dan bicara dengan jeli. Saya harap teman-teman pecinta buku saling berbagi dan membantu beriklan. Dukungan Anda adalah kekuatan saya. Silakan klik, kumpulkan, beri penghargaan, rekomendasikan, ulas, dan semua jenis permintaan. Di markas militer dinasti Tang, Li Jing memanggil semua jenderal yang mungkin hadir di Chang'an, termasuk Cheng Zijie, Yu Qigong, Li Ji, Hou Junji, Li Xiaogong, Li Daozon, Duan Zixuan, Liu Hongji, Cai Xiao, Zhang Gongjin, Qin Qiong, Delel. Karena mendekati tahun baru, pada dasarnya semua jenderal tertinggi hadir. Beberapa hari yang lalu, Jing Han mengusulkan rencana untuk menghadapi kaum barbar di padang rumput. Kita akan membeli wol dari padang rumput, membaginya, lalu mengolahnya menjadi sweater dan menjualnya sebagai pakaian musim dingin. Ini akan menghasilkan keuntungan yang luar biasa, jadi Yang Mulia telah memutuskan untuk menyerahkan masalah ini kepada militer kita. Mari kita bahas strateginya. Siapa yang akan memimpin? Cheng Mo Tou bingung, apa rencana Bai? Bukankah membeli wol mereka akan menghasilkan uang? Bagaimana bisa mereka terpecah belah? Li Jing mengeluarkan sweater yang sudah jadi dan menjelaskan strategi domba memakan manusia Jing Han kepada orang banyak. Para jenderal terdiam. Mereka semua mengerti. Tetapi, mereka bertanya-tanya apakah mereka pernah berperang dan bisa membuat rencana sekejam itu. Rencana itu akan dengan mudah menyebabkan pertumpahan darah. Dan poin kuncinya adalah dia tidak menggunakan senjatanya. Jadi mereka yang terbunuh tidak bisa disalahkan padanya. Mereka bilang perkataan seorang sarjana bernilai 100.000 prajurit, tetapi sekarang tampaknya ada lebih dari 100.000. Karena satu taktik ini, tidak ada seorang pun di militer yang ingin melawan Jing Han lagi. Li Jing melihat bahwa efeknya cukup bagus, dan bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan keluarga King He Cui jika mereka tahu tentang ini. Tanpa disadarinya, Menteri Ritus Cui Junsu telah menerima laporan rahasia dan mengetahui pernyataan Jing Han di aula dewan. Ia pun sangat terkejut. Sungguh tidak bijaksana bagi keluarga Cui untuk memusuhi seseorang yang bisa mengarang konspirasi tak terpecahkan seperti itu. Memikirkan hal ini, Cui Junsu diam-diam mengerang. Adiknya yang keras kepala, siapa tahu, keluarga Cui bisa hancur karenanya. Apoteker, kita semua prajurit yang keras dan ulet di ketentaraan. Bagaimana kita bisa tahu trik bisnis seperti ini? Karena masalah ini diajukan oleh Jing Han, dan dia juga anggota ketentaraan kita. Sebaiknya kita serahkan saja padanya. Terakhir kali, dia memimpin tim untuk mengumpulkan rampasan, dan dia melakukan pekerjaan dengan baik. Semua prajurit bertepuk tangan dan memujinya. Kata Cai Xiao. Li Jing menggelengkan kepalanya. Jing Han jelas-jelas sudah menolak di aula utama. Keuntungan dari urusan ini terlalu besar, dan tak seorang pun berani menanggungnya sendirian. Karena itu, kita harus memilih dua orang. Satu untuk mengelola bisnis, dan satu lagi untuk menangani pertahanan dan kerahasiaan. Mendengar ini, semua orang mengerutkan kening. Permintaan seperti itu membutuhkan jenderal yang bijaksana, bukan jenderal yang galak. Entah itu untuk menjaga rahasia atau menjalankan bisnis, seseorang harus pintar. Tak ada yang menjawab untuk sementara waktu. Li Ji berkata, Duan Tua boleh pergi. Dia tenang dan teliti dalam pekerjaannya, jadi dia pasti tidak akan gagal dalam hal pertahanan dan kerahasiaan. Li Jing mengangguk dan menatap Duan Zixuan. Duan Zixuan menyadari keseriusan masalah ini dan memberi hormat dengan sungguh-sungguh. Jika benda ini hilang, aku akan membawa kepalaku kepadamu. Li Ji kembali berbicara. Soal bisnis, kita semua prajurit kasar. Sekalipun bisa membaca, kita tidak mengerti strategi bisnis. Kurasa lebih baik memilih Dao Zong dan Xiao Gong. Dibandingkan kami, kalian berdua terkenal di Chang'an karena keserakahan kalian. Kalian seharusnya lebih mengenal bisnis. Li Xiaogong dan Li Daozon tidak menyangka Li Ji juga akan menggoda orang lain. Mereka saling memandang dengan senyum pahit dan mulai saling menolak. Li Jing angkat bicara. Kali ini, kota perdagangan telah dipilih menjadi kota Shuofang. Jadi kupikir lebih baik membiarkan Daozong pergi.
Dia lebih mengenal situasi di sana dan kecil kemungkinannya untuk membuat kesalahan. Li Xiaogong mengangguk setuju. Li Daozong berkata, kalau begitu, Liang Luoren dari Shuofang harus dipindahkan kembali. Dia selalu menjadi bahaya tersembunyi jika tetap di sana. Ya, saya akan melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia untuk ditangani. Jika Daozong mengalami kesulitan dalam pembelian, pemrosesan, dan penjualan wall kali ini, sebaiknya Anda bertanya kepada Jing Han. Karena dia yang mengungkit masalah ini, saya rasa dia sudah memikirkan tindakan balasan, dan dia memang punya banyak rencana jahat dalam berbisnis. Kata Li Jing. Apoteker, jangan terlalu rendah hati. Lihat wajahmu yang tua, penuh senyum. Semua orang setuju kalau keponakanmu Jing Han itu pintar. Ide yang brilian. Apa kau mempermalukan kami dengan menyebutnya ide yang curang? Kami bahkan tidak bisa memikirkan ide-ide curang seperti itu. Kata Li Daozong sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu, saya akan melaporkannya kepada Yang Mulia. Setelah Yang Mulia mengirim utusan ke utara untuk membahas hal-hal penting, kita akan mulai mengatur semuanya. Semuanya, ini masalah nasib bangsa. Meskipun kita tidak takut para bajingan itu mengetahuinya, kita harus mengingat pertumpahan darah 100.000 warga Yunzhou dan kebencian antara dinasti Tang dan kaum barbar. Pertama, semua informasi terkait masalah ini harus dijaga kerahasiaannya. Kedua, militer kita tidak boleh terlibat dalam kegiatan sembrono apapun saat menjalankan tugas penting ini. Semua tindakan terkait masalah ini tunduk pada hukum militer, dan pelanggarnya akan dihukum berat. Begitu saya menerima pesanan, saya tidak akan berani membuat kesalahan apapun. Setelah Li Jing melaporkan pengaturan markas militer kepada Li Er mulai mengatur utusan untuk pergi ke padang rumput. Meskipun sudah dekat dengan tahun baru, urusan negara lebih penting, jadi dia harus berkorban. Akhirnya, semua orang memutuskan bahwa Tang Jian, Adipati Ju, akan dikirim sebagai utusan ke luar negeri. Tang Jian dewasa dan teguh, cerdas, dan berpengalaman dalam mengirim utusan ke luar negeri, jadi sangatlah tepat untuk mempercayakan urusan ini kepadanya. Namun, Tang Jian juga mengajukan syarat, yaitu tidak masalah baginya untuk pergi menjalankan misi. Tetapi kali ini ia sedang membahas kerja sama bisnis. Ia tidak memahami hal ini. Dan jika ia tidak memahami langkah yang tepat, negara akan kehilangan terlalu banyak keuntungan. Jadi demi keamanan, ia ingin membawa Jing Han bersamanya. Bagaimanapun, ini adalah ide Jing Han. Li Jing tidak mau melakukan itu. Lagi pula, dikirim dalam misi diplomatik ke luar negeri bukanlah rumah keluarga. Jing Han baru berusia 15 tahun. Jika dia menghadapi bahaya dari para bandit, bukankah keluarga Jing akan punah? Namun, setelah memeriksa para pejabat sipil dan militer terpercaya di istana, tidak ada yang cocok. Li Er hanya bisa mengertakkan gigi dan setuju. Ia juga menghibur Li Jing, berkata, adalah baik bagi kaum muda untuk lebih mengasah keterampilan mereka. Jing Han pernah berlatih tapa di 4 jalan utara selama 3 bulan. Ia akan baik-baik saja. Kudengar ia juga sudah mulai berlatih bela diri. Kurasa keselamatannya tidak masalah. Bagaimana kalau kukirim 100 kavaleri lapis baja hitam lagi untuk mengawalnya? Dialah yang merancang rencana ini. Dialah satu-satunya yang tahu persis cara menjebak orang-orang Turki. Apoteker, saya tidak punya pilihan selain meminta maaf kepada Anda karena saya tidak punya siapa-siapa di pengadilan. Sekarang Li Er sudah berkata demikian, apalagi yang bisa dikatakan Li Jing. Tang Jian pun angkat bicara untuk meyakinkan. Apoteker, aku tidak mengincar Jing Han. Anak ini penuh dengan kebenaran dan baik hati. Dia memang bakat langka yang hanya bisa ditemukan sekali dalam seabad. Hanya saja, hanya dia yang bisa melakukan ini. Meskipun aku utusan resmi di depan umum, dia sebenarnya utusan resmi secara rahasia. Aku berjanji kepadamu bahwa selama kepalaku masih ada selama perjalanan ini, aku pasti akan menjaga Jing Han tetap aman. Li Jing mengangguk dan berkata, tidak perlu begitu, Mao Yue. Aku yakin Fan Er juga akan mengajukan diri untuk mengabdi pada negara. Setelah menyetujui hal ini, Li Jing merasa tertekan. Bagaimana ia bisa menjelaskan hal ini kepada istrinya ketika ia pulang nanti? Setelah Jing Han mengetahui hal ini, meskipun ia enggan pergi, ia juga tahu situasi saat ini dan ada beberapa hal yang hanya cocok untuknya. Lagi pula, Tang Jian sudah berusia 47 tahun dan masih bekerja keras, jadi mengapa ia tidak bisa melakukan hal yang sama? Namun, saya mungkin akan pergi selama beberapa bulan. Bagaimana dengan istri baru saya nanti? Saya harap teman-teman pecinta buku saling berbagi dan membantu beriklan. Dukungan Anda adalah kekuatan saya. Silakan klik, kumpulkan, beri penghargaan, rekomendasikan, ulas, dan semua jenis permintaan. Ping Er, jangan menangis. Suamimu hanya akan pergi selama 3 bulan dan akan segera kembali. Jing Han menghibur Li Wanping. Ya. Ayahku mengajariku bahwa pria sejati punya ambisi. Seharusnya aku tak membiarkan suamiku di sisiku, tapi aku tak bisa mengendalikan mataku. Jing Han tak bisa berkata-kata. Dia sangat imut bahkan saat menangis. Seperti kata pepatah, jika cinta abadi,
Tak masalah jika kalian bersama siang dan malam. Fan R, praktikanlah metode rahasia untuk memelihara QMU di rumah. Usahakan agar sehat saat aku kembali. Bukankah itu akan mengejutkanku? Seperti yang diharapkan, Li Wanping berhenti menangis dan bertanya, apakah ini puisi yang ditulis suamiku untukku? Puisinya bukan inti masalahnya. Oke? Jing Han menangis dalam hati. Sambil menggelengkan kepala, ia berkata, ini ditulis oleh seorang sarjana berbakat dan suka berselingkuh. Aku baru saja mengetahuinya. Hei, nanti kalau aku pulang dari misi, aku akan menceritakan kisah pria ini. Oke? Nah, berhenti menangis, kita akan mengunjungi bibiku. Li Wanping mengangguk dan mulai berkemas. Jing Han berkata, aku akan pergi selama beberapa bulan terakhir, jadi mengapa kamu tidak kembali ke istana dan tinggal di sana? Ibu mertuamu akan bersamamu. Tidak, aku sudah terbiasa dengan kehidupan di akademi, dan aku tidak ingin kembali ke gedung kecil yang sepi tempatku tinggal selama 16 tahun. Meskipun sederhana di sini, semuanya nyaman dan damai. Yang terpenting, kehadiran suamiku ada di mana-mana. Aku akan menunggunya di sini sampai dia kembali. Jing Han begitu terharu hingga hampir menangis. Ia menghampiri wanita cantik itu dan memeluknya erat-erat. Mereka terdiam, hanya cinta sejati yang memenuhi udara di sekitar mereka. Kalau begitu, aku akan meminta keempat adikku untuk tinggal bersamamu agar bisa menemanimu. Aku masih khawatir meninggalkanmu dan Xiaolan di sini. Bagus. Aku sudah lama dengar dari bibiku kalau kami punya 4 adik perempuan, tapi aku belum pernah bertemu mereka. Aku merasa agak tidak kompeten sebagai kakak ipar, jadi biarkan mereka tinggal bersamaku dan aku bisa mengurus mereka. Li Wanping menawarkan diri. Jing Han berpikir dalam hati bahwa saudara-saudara perempuannya berasal dari latar belakang miskin dan tidak pasti siapa yang akan mengurus siapa. Haha, nggak apa-apa. Kita semua keluarga. Kita harus saling menjaga. Asal kalian rukun dan gak ribut, nggak apa-apa. Bagaimana mungkin? Kakak suamiku adalah kakakku, kami pasti akan baik-baik saja. Jing Han kemudian menjelaskan kisah hidup beberapa orang secara rinci, yang membuat Li Wanping kembali meneteskan air mata. Ia juga menyalahkan Jing Han karena tidak menceritakannya lebih awal. Setelah Jing Han membawa Li Wanping ke Chang'an untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Li Jing dan istrinya, serta Li Jiancheng dan istrinya, dia mengikuti Tang Jian di jalan. Tang Jian adalah utusan utama. Jing Han menyamar sebagai pelayannya. Dan atas permintaan Hong Fu Nu, paman ketujuh Jing Han, Zhang Qi, menyamar sebagai pelayan lama Tang Jian untuk menemaninya mencari perlindungan. Meskipun ada 100 prajurit Xuanjia yang menemaninya, konon mudah menghindari tombak tetapi sulit melindungi diri dari panah dari kegelapan. Jing Han dan keluarga Cui adalah musuh bebuyutan, dan sulit dipastikan apakah pihak lain akan membunuhnya di tengah jalan. Awalnya, Qin Qiong ingin pergi bersamanya secara langsung, tetapi semua orang barbar tahu dewa perang ini, dan tidak ada yang berani melepaskannya. Akhirnya, Zhang Qi maju dan semua orang merasa lega. Jing Han menitipkan keempat adik perempuannya kepada Li Wanping, dan meninggalkan beberapa barang lucu dan hewan kecil untuknya, termasuk seekor kelinci putih salju dan seekor elang kecil bernama Fei Fei. Tergoda oleh kata-kata Jing Han, mereka semua setuju untuk tinggal bersama Li Wanping demi membahagiakannya, dan mereka semua akan mendapatkan hadiah setelah 3 bulan. Ketika Li Wanping melihat kekasihnya memiliki keterampilan unik, yaitu kemampuan berkomunikasi dengan hewan kecil, ia langsung penasaran dan mendesak Jing Han untuk menulis buku tentang teknik rahasia Gongye agar ia bisa mempelajarinya sendiri. Tentu saja, apakah ia bisa menguasainya tergantung pada kesempatan dan bakat. Bocah bayi, apa kau tidak senang diajak keluar olehku? Kudengar kau akhirnya menemukan istri yang cantik. Canda Tang Jian. Jing Han tertawa. Pria tua ini sungguh menarik. Tuan Tang, Anda bercanda. Anda bekerja keras untuk negara di usia hampir 50 tahun, tetapi Anda masih tidak peduli dengan hidup Anda. Beraninya saya, Jing Han, seorang pria berusia 15 tahun, menikmati kesenangan yang sia-sia? Hahaha. Oke, aku benar tentangmu. Tang Jian tertawa terbahak-bahak dan memuji. Begitu aku kembali, aku akan merekomendasikanmu kepada Yang Mulia. Akan sangat bagus jika kau bisa diangkat menjadi Menteri Muda Kuil Honglu. Menjadi guru hanya membuang-buang bakatmu. Tolong jangan sakiti aku, orang tua. Tidak adil menghancurkan masa depanku hanya dengan pergi bersamamu. Aku bebas dan nyaman di akademi, dan aku bisa mengajar dan mendidik orang. Itu pekerjaan favoritku. Aku tidak suka perselisihan di istana, jadi aku tidak akan menjadi pejabat. Melihat penolakan Jing Han, Tang Jian hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku tidak mengerti kenapa kau tidak membiarkan pasukan Zirah Hitam mengawalmu dengan baju zirah, tapi malah mengenakan pakaian mewah. Apa maksudnya ini? Jing Han tersenyum dan berkata, Tang Lao, pikirkanlah, kita di sini untuk membicarakan bisnis, bukan untuk merundingkan perdamaian atau perjanjian. Bisnis ini seperti pakaian wol kita, yang merupakan alat ajaib untuk menghangatkan diri. Karena itu, kita harus membiarkan orang-orang barbar melihat yang asli untuk merayu mereka.
Bukankah para prajurit berbaju besi hitam ini memakainya seperti model hidup? Pasukan Zirah Hitam adalah pasukan militer paling elit di dinasti Tang. Jika ada yang bersedia datang, seperti yang dilakukan Akademi, kami akan memberi mereka masing-masing satu set pakaian sebagai hadiah. Meskipun Tan Jian tidak begitu mengerti apa itu model hidup, dia tahu ini akan bagus untuk publisitas. Tapi pasukan Zirah Hitam ada di sini untuk melindungi kita. Tanpa Zirah, kita takkan bisa bertarung dengan baik. Apa yang harus kita lakukan jika menghadapi bahaya? Bahaya apa yang mungkin ada? Bandit biasa akan lari begitu melihat kita. Pasukan biasa. Tentara asing akan menginterogasi kita sebelum membunuh kita. Karena kita utusan. Sedangkan bandit yang benar-benar ingin mencelakai kita. Meskipun kita bersenjata lengkap, mereka pasti punya cara untuk menghadapi kita yang berjumlah ratusan. Apa gunanya baju Zirah? Lagi pula, prajurit Zirah Hitam juga manusia. Semakin ke utara kita pergi, semakin dingin. Aku khawatir para prajurit akan kedinginan mengenakan Zirah es. Sekarang, masing-masing dari mereka punya 2 sweater dan jubah wol. Bahkan kaos kaki dan sarung tangan mereka terbuat dari wol, jadi mereka pasti tidak akan kedinginan. Apa yang dikatakan Jing Han memang biasa saja, tetapi para prajurit di kedua belah pihak sangat tersentuh. Ini pertama kalinya mereka melihat seseorang peduli dengan kesehatan para prajurit, meskipun mereka bukan saudara atau teman. Pria ini sungguh orang baik. Tang Jian mengangguk dan berkata, "Kau benar, memang begitu. Namun, kurasa dinasti Tang dan keempat barbar itu masih damai, jadi kita seharusnya tidak dalam bahaya." Jing Han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sulit untuk mengatakannya. Selain harimau ganas di tempat terbuka, yang paling menakutkan adalah ular berbisa di kegelapan. Tetua Tang, kau orang baik, tak seorang pun akan menyakitimu. Tapi aku punya musuh, dan mereka mungkin sudah merencanakan sesuatu untukku. Jika aku melibatkanmu, aku hanya bisa meminta maaf sebelumnya." Tang Jian bukan orang bodoh, dan dia mengetahuinya setelah berpikir sejenak. "Maksudmu Cui?" Jing Han mengangguk. "Jangan khawatir, Fan Er. Jika keluarga Cui berani menyakitimu, aku akan menghabisi seluruh keluarga mereka dan menghancurkan makam leluhur mereka," kata Zhang Qi dengan nada membunuh. Tang Jian juga berkata, "Jangan khawatir, dengan dukungan yang mulia, keluarga Cui tidak akan berani bertindak gegabah." Li Junxian, jenderal pendamping pasukan Zirah Hitam, yang tadinya terdiam, kini angkat bicara. "Jangan khawatir, Tuan Bai. Yang Mulia telah menginstruksikan kami untuk memastikan keselamatan kedua utusan selama perjalanan ini. Kami akan melindungi keselamatan Anda bahkan jika kami mati. Saya mendengar bahwa Yang Mulia Pangeran Jin telah memperingatkan keluarga Cui." Jing Han merasa hangat di hatinya. Ia tak menyangka kini ia punya begitu banyak pendukung. Ia dilindungi tanpa ia sadari. Dia tidak tahu bahwa Yuan Tiangang telah meramal peruntungannya sejak hari dia berangkat, dan setelah itu dia pergi menemui Master Xiang, dan mereka berdua berdiskusi secara rahasia untuk waktu yang lama, tetapi tidak seorang pun tahu apa yang mereka bicarakan. Saya harap teman-teman pecinta buku saling berbagi dan membantu beriklan. Dukungan Anda adalah kekuatan saya. Silakan klik, kumpulkan, beri penghargaan, rekomendasikan, ulas, dan semua jenis permintaan. Hari ini, pembaruan ke-6 dari 6 pembaruan telah hadir. Terima kasih atas dukungan dan rekomendasi Anda semua. Di dalam rumah tua keluarga Cui di Qinghe, Cui Junchao sedang berdiskusi dengan seorang pria berpakaian hitam. Tak lama kemudian, pria berpakaian hitam itu menyamar dan menuju ke utara. Tepat setelah pria berpakaian hitam itu pergi, seorang pemuda muncul dari aula belakang dan membungkuk kepada Cui Junchuo, berkata, kakek kedua menulis surat kepada kami yang mengatakan bahwa Jing Han terlalu menakutkan dan menyuruh kami untuk tidak berurusan dengannya." "Mengapa kakek?" "Mendengus." Cui Junchuo mendengus dingin. "Akulah kepala keluarga Cui. Kakek keduamu telah menjadi pejabat di Chang'an selama bertahun-tahun dan menjadi semakin pemalu. Jian Er terbunuh di pengadilan, dan dia bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Keluarga Cuiku telah kehilangan muka. Jika ini terus berlanjut, keluarga Cui kita akan kehilangan semua reputasi dan bahkan mungkin dikeluarkan dari 5 marga dan 7 klan. Meskipun Jing Han punya beberapa bakat, situasi yang kubuat kali ini sangat mematikan. Apa gunanya orang berbakat yang sudah mati? Jun Er, Jian Er itu kakak kandungmu. Sebagai kakak, kamu harus membalaskan dendamnya. Bagaimana mungkin kamu bisa setidak berguna kakek keduamu?" Pemuda bernama Cui Jun mengerutkan kening dan berkata, "Kakek, meskipun aku juga ingin membalaskan dendam kakak keduaku, kurasa kakek benar. Jing Han bukan lagi pelajar cilik seperti tahun lalu. Bibinya adalah Nyonya Merah Hutan Hijau, wanita mengerikan yang mampu menguasai setengah hutan hijau." Cui Junchuo mencibir, dia hanya bandit. Bahkan komandan militer Li Jing dan keluarga Cuiku tidak takut padanya. Jadi mengapa kita harus takut padanya? Kakak seniornya, Yuan Tiangang, adalah pemimpin sekte Tao. Kau lihat sendiri kejadiannya terakhir kali. Bahkan kita pun tak mampu menyinggung sekte Tao. Kudengar beberapa waktu lalu dia bertunangan dengan putri Pangeran Jin.
Saat Jing Han bertugas di luar negeri, Pangeran Jin secara khusus memperingatkannya bahwa siapapun yang berani menyentuh menantunya akan dibunuh. Pangeran Jin ini berbeda setelah kejadian di gerbang Xuanwu. Dia bahkan mungkin lebih kejam daripada Yang Mulia. Cui Junchuo mengangguk. Benar. Kami, keluarga Cui, juga harus mengurus dua orang yang kamu sebutkan. Itulah sebabnya rencana kakek kali ini relatif rahasia. Tidak akan ada yang bisa melacaknya sampai ke kami. Tetapi, Cui Jun ingin mengatakan sesuatu lagi. Tetapi lelaki tua itu melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa ia tidak perlu bicara lagi. Ia sudah memutuskan. Jika Jing Han tidak disingkirkan, cepat atau lambat ia akan menjadi ancaman serius, jadi tidak ada ruang untuk negosiasi. Di jalan bersalju menuju utara, Tang Jian menatap Jing Han yang hanya mengenakan satu lapis pakaian namun penuh energi. Lalu bertanya dengan heran, kamu terlihat sangat lemah, kok kamu bisa tahan dingin seperti ini? Apa kamu tidak takut dingin masuk ke tubuhmu? Jing Han mengangkat lehernya dan tertawa. Apa yang bisa dilakukan badai salju biasa kepadaku? Aku telah menguasai kemampuan sihirku. Dengan embusan ki yang murni, aku kebal terhadap dingin dan panas. Tang Jian mendengus. Ia belum pernah melihat orang sesombong itu sebelumnya. Tuan Zhang Qi memang guru besar, tapi dia sangat rendah hati. Hanya pemuda sepertimu yang akan menyombongkan kehebatan kungfunya. Zhang Qi berkata dengan canggung dari belakang. Tuan Tang, Anda salah paham. Saya sudah tua, dan keponakan sayalah yang mengajari saya seni latihan ki dan menjaga kesehatan. Kalau tidak, dalam badai salju seperti ini, bahkan jika saya tahu beberapa seni bela diri, saya tidak akan jauh lebih baik dari Anda setelah beberapa saat. Jumlah. Wah, nak, jadi, kamu serius? Apa kamu benar-benar kebal terhadap dingin dan panas? Tang Jian sedikit cemburu. Jing Han tersenyum dalam hatinya, dia benar-benar pamannya, sangat kooperatif. Yah, memang benar, tapi itu juga tergantung bakat masing-masing. Anak jenius bela diri seperti ini bisa menyelesaikannya dalam sehari. Orang berbakat seperti Paman Ketujuh bisa menyelesaikannya setelah berlatih sekitar sebulan. Tapi untuk pelajar tua renta seperti Tuan Tang yang belum pernah berlatih bela diri, mungkin butuh setidaknya setahun. Kamu, Tang Jian terdiam. Setahun? Setahun lagi, aku pasti sudah kembali ke Chang'an untuk menikmati hidupku. Untuk apa aku melakukan ini? Jadi saya berhenti cemburu dan bicara terlalu banyak. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, Ting.